Bab 941, Ujian Bulanan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu, bisakah kamu menghubungi perusahaan desain besar manapun di sini? Biarkan saja, kamu akan bertanggung jawab untuk mendapatkan tender dari Direktur Huang, lalu meneruskannya kepadaku, dan aku akan memberimu rencana desain yang matang. Melihat Zhang Yu begitu percaya diri, Luo Bin tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, kemajuan proyek masih beberapa waktu lagi dari tahap penawaran akhir. Masalah-masalah ini dapat didiskusikan secara rinci saat kita memasuki tahap berikutnya. Keduanya membahas beberapa detail yang relevan di dalam mobil. Saat ini, mobil sudah melaju turun dari rumah Zhang Yu. Setelah Zhang Yu keluar dari mobil, Luo Bin terus mengantarnya ke gerbang komunitas, hanya untuk melihatnya melambaikan tangannya. Memasuki komunitas, Luo Bin berdiri di tempat dan menyaksikan punggung Zhang Yu menghilang ke dalam bidang penglihatan. Baru saat itulah dia punya waktu untuk memikirkan pengalaman malam ini, dan tidak dapat dihindari bahwa dia berbalik dan kembali ke mobil sambil mendesah. Ketika Qiyumina melihat Luo Bin sebagai perwira pertama, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Anda harus tahu bahwa ketika mereka berbicara tadi, mereka tidak berani menyela, mereka hanya bisa mengemudi dengan sepenuh hati. Tidak dapat dihindari bahwa mereka merasa gatal. Sekarang mereka dapat memuntahkannya. Saudara Bin, apakah Anda pikir siswa bernama Zhang Yu ini benar-benar sangat kaya? Dia masih menghamburkannya. Luo Bin tersenyum dan berkata, mereka benar-benar kaya. Sebenarnya, Anda hanya menyetir dan tidak melihatnya. Dia menunjukkan kepada saya saldo kartu bank. Ada ratusan juta dana di dalamnya. Tidak, dia sangat kaya. Qiyumina terkejut ketika dia mendengar ini. Luo Bin memutar matanya dan berkata, apakah saya masih bisa melihat yang palsu? Qiyumina masih sedikit terkejut, tapi dia hanya seorang siswa, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Apakah itu uang keluarganya? Dia hanya menggunakannya untuk mengisi adegan. Apa yang Anda tanyakan benar-benar bodoh. Siapa yang lebih tua akan memberikan semua uang di rumah kepada manajemen junior? Maukah Anda? Wajah Luo Bin terdiam. Qiyumina memikirkannya, dan merasakannya juga, kecuali orang tua itu gila, dia bisa melakukan itu. Hanya saja dia tidak dapat memahami mengapa seorang siswa memiliki begitu banyak uang, berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang disebut anak ini Zhang Yu. Apa latar belakang keluarganya? Tidak hanya punya uang, tetapi juga kemampuan. Luo Bin menghela nafas, saya hanya dapat mengatakan bahwa mereka nyata dan tidak dapat dikenali. Saya pikir saudara ipar saya tersinggung karena dia telah menyinggung perasaannya. Saudara ipar saya adalah sekretaris-sekretarisku, dan itu adalah Miao Zhengen. Bagaimana akhirnya? Itu tidak berguna, peninjauan dihentikan, dan saya berakhir di penjara. Sekarang pikirkanlah, itu konyol, lihatlah Zhang Yu ini. Benar-benar misterius. Qiyumina berkata demikian, dan berkata dengan aneh, ya, Saudara Bin. Apakah kalian bukan mitra? Mungkin Anda tidak tahu perinciannya di awal. Anda memutuskan apakah Anda berbisnis secara kemitraan. Luo Bin menghela napas dan berkata, kita bisa menjadi mitra di awal. Itu kebetulan, tapi sekarang sepertinya aku yang mengambil keuntungan. Baiklah, aku tidak akan mengatakan itu. Hari ini aku dalam suasana hati yang baik. Ayo keluar malam ini happy-happy. Ketika aku sibuk dengan bisnis besok, beritahu aku apa yang ingin kamu beli. Saudara, aku akan membuatmu bahagia, hehehehe. Saudara Bin, kamu sangat baik. 10.000 kata, dihilangkan di sini, Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu sepenuhnya menyerahkan proyek itu kepada Luo Bin dan terus pergi ke sekolahnya sendiri. Sudah sebulan sejak dimulainya sekolah. Ujian bulanan pertama selesai di kelas. Kelas 12 memiliki dua siswa yang baik, Zhang Yu dan Tan Xiaonan. Setelah pemeringkatan tahun ajaran, mereka masih lumayan di kelas biasa. Nilai Zhang Yu adalah 10 tahun sebelum tahun ajaran. Dia tidak berprestasi sebaik yang dia lakukan di akhir semester lalu. Terakhir kali dia berebut nada bicara Feng Shui, dia harus menghadapi hidupnya dan menderita, dan sekarang membosankan untuk memikirkannya. Untuk mengurangi perhatiannya di tahun ajaran, Zhang Yu sengaja membuat banyak prestasi.
Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya telah berencana untuk berkeliaran di kelas biasa dalam beberapa tahun terakhir, dan hasil saya tidak boleh terlalu sombong. Saya selalu menjadikannya yang pertama di tahun ajaran, dan saya masih ingin tidur di kelas biasa. Legitimasinya agak tidak dapat dipertahankan. Tetapi meskipun begitu, di antara siswa kelas biasa, kinerja Zhang Yu juga menduduki peringkat pertama, ditambah dengan kinerja Tan Xiaonan, sehingga Li Yunliang dapat dianggap sebagai guru kelas di kelas biasa. Satu-satunya kejutan adalah, Su Qianqian, yang seharusnya berusia sekitar 30 tahun di tahun ajaran, tiba-tiba turun menjadi 100 tahun di tahun ajaran. Penurunan besar ini juga mengejutkan semua orang di kelas 12. Ketika Su Qianqian berada di ujian akhir semester lalu, dia pindah ke kelas Rockets di tahun ke-32 tahun ajaran. Bahkan jika tidak mudah untuk meningkatkan peringkat, itu seharusnya tidak menurun begitu banyak. Ini membuat semua orang di kelas 12 sedikit tak tersentuh. Perasaan pikiran, meskipun kelas Rocket mewakili kemuliaan prestasi, itu juga mewakili tekanan belajar, dan kinerja yang terkuat dalam survival of the fittest dapat dianggap sepenuhnya. Kinerja Su Qianqian menurun. Untuk mengatakan bahwa standar kelas Rocket jauh dari terpenuhi, dia diberi ultimatum oleh guru kelas. Jika prestasi Su Qianqian tidak membaik secara signifikan bulan depan, dia akan dipindahkan ke kelas eksperimen, atau bahkan kembali ke kelas biasa. Siswa kelas 12 sangat khawatir dengan urusan Su Qianqian, jadi mereka ingin memintanya keluar, melihat situasinya, dan menghiburnya jika memungkinkan. Namun, Su Qianqian menolak kebaikan semua orang, berpura-pura bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan perlu mengatur diri sendiri. Sebenarnya, dia sudah bersiap untuk kembali ke kelas 12 di sini, jadi penyamaran yang diperlukan juga harus dilakukan. Secara khusus, Su Qianqian telah menolak karena penampilannya sendiri. Di pihak orang tua, ada alasan yang masuk akal untuk mengatakan bahwa kelas Rocket berada di bawah tekanan yang terlalu besar untuk belajar, dan dia tidak dapat dengan mudah memasuki negara bagian. Hal ini juga membuat orang tua Su Qianqian mempertimbangkan dengan serius masalah mengembalikan putrinya ke kelas biasa, tetapi itu tergantung pada prestasi akademik putrinya di periode berikutnya. Tidak lama setelah ujian bulanan, sekolah menengah pertama menerima pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Biro Pendidikan dan segera memberitahu para pemimpin sekolah untuk bertemu. Serikat Mahasiswa, sebagai kelompok yang bekerja sama dengan sekolah, tentu saja tertarik untuk menonton. Zhang Yu pergi untuk mengetahui bahwa pertemuan olahraga provinsi di Dongxing akan diadakan di Zhonghai tahun depan. Untuk menanggapi slogan Gerakan Cinta Rakyat Provinsi yang dilaksanakan oleh provinsi, Komite Partai Kota akan mengadakan pertemuan olahraga lintasan dan lapangan, piala progresif, di sekolah-sekolah dasar dan menengah kota. Pada saat itu, para pemimpin Komite Partai Kota akan hadir untuk menonton pertandingan. Oleh karena itu, Biro Pendidikan mengharuskan semua sekolah untuk secara aktif memobilisasi, dan mereka harus secara serius melaksanakan serangkaian pekerjaan terkait Komite Partai Kota dan pemerintah kota di bidang olahraga. Bersiaplah. Untuk tujuan ini, Sekolah Menengah Pertama nomor 1 membentuk kelompok persiapan pengiriman sementara untuk pertandingan olahraga sekolah dasar dan menengah pertama, Piala Wirausaha. Ningqin, salah satu tugas utama pekerjaan kesehatan dan kebugaran, bertugas sebagai pemimpin tim. Pada saat yang sama, guru yang bertanggung jawab atas olahraga di kantor administrasi juga merupakan guru pendidikan jasmani tertua yang berkualifikasi di sekolah tersebut, Wang Xiaowei. Seorang guru pendidikan jasmani bawahan bernama Duan Yong adalah seorang pelatih. Sebagai perwakilan penghubung serikat mahasiswa, Zhang Yu juga merupakan wakil pemimpin. Tentu saja, Ningqin tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Sebelum kedatangan wakil presiden lain yang bertanggung jawab atas politik dan pendidikan, dia masih bertindak sebagai pekerjaan awal Jia Jilin. Meskipun Ningqin adalah pemimpin kelompok persiapan, pada akhirnya itu tidak lebih dari sekadar mendengarkan hasil dan pekerjaan tertentu. Sebaliknya, Wang Xiaowei, Duan Yong dan serikat mahasiswa yang bertanggung jawab. Wang Xiaowei dan Duan Yong, serta kader-kader serikat mahasiswa, mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Keesokan paginya, serikat mahasiswa mengeluarkan pemberitahuan sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan, meminta beberapa wakil presiden, dan semua anggota Departemen Olahraga Serikat Mahasiswa untuk pergi ke pertemuan serikat mahasiswa. Ada 2 orang di kelas 12 yang pergi ke pertemuan itu, satu adalah Zhang Yu,
dan yang lainnya adalah Cai Bin, yang sudah menjadi Wakil Menteri Olahraga. Sebagai Ketua Serikat Mahasiswa dan Wakil Pemimpin Kelompok Persiapan, Zhang Yu tentu saja duduk di atas panggung. Para hadirin semuanya adalah anggota Kementerian Olahraga. Menteri itu adalah Song Hao, yang telah dipromosikan ke kelas 3. Petugas dan beberapa juru tulis sebagian besar adalah komite olahraga suatu kelas. Meskipun dikatakan bahwa ini adalah pertemuan para anggota Departemen Olahraga Serikat Mahasiswa, sebenarnya ini setara dengan pertemuan komite olahraga universitas. Wang Zhaowei dan Duan Yong, sebagai wakil pemimpin tim dan pelatih kelompok persiapan, juga orang dewasa. Ketika mereka datang, mereka tentu saja duduk di tempat pertama, dan Zhang Yu duduk di samping. Zhang Yu menghitung jumlah orang di panggung, dan berbalik Tuan Wang. Orang-orang sudah di sini, sekarang kita bisa mengadakan pertemuan. Lin Zhaowei mengangguk dan berkata, kali ini, semua orang seharusnya sudah tahu tentang pemberitahuan pendaftaran untuk pertemuan olahraga sekolah dasar dan menengah kota, Piala Progresif. Karena pertemuan olahraga kali ini adalah tanggapan terhadap tahun depan di kota kita. Hanya pada pertandingan tingkat provinsi kegiatan berorientasi olahraga di sekolah-sekolah di seluruh kota. Oleh karena itu, Biro Pendidikan dan Komite Partai Sekolah kita sangat mementingkan persatuan guru dan siswa dan harus bekerja sama dengan kegiatan ini. Kali ini kami membawa kalian semua. Pertama, kami akan membentuk beberapa kelompok persiapan bawahan khusus untuk pertandingan ini. Kedua, mengenai setiap cabang olahraga, setiap kelas harus secara aktif mengatur pendaftaran personel. Sesuai kebutuhan, setiap untuk proyek ini, setidaknya satu siswa dari sekolah kita harus berpartisipasi. Ketiga, siswa yang telah berhasil mendaftar harus dilatih sebelum pertandingan. Karena pertemuan olahraga ini, perkembangan terlihat di seluruh kota, dan para pemimpin sekolah sangat mementingkannya. Pastikan, Anda melakukan yang terbaik. Petik 2. Berbicara tentang ini, Lin Zhaowei menoleh untuk melihat Duan Yong, dan berkata, Tuan Duan, apakah Anda perlu mengatakan beberapa patah kata? Duan Yong menganggukkan kepalanya dan berkata, sama seperti apa yang dikatakan Tuan Lin tadi. Karena pertemuan olahraga ini adalah proyek utama di kota ini, sekolah berada di bawah tekanan besar. Apakah kita bisa melakukannya atau tidak, kita harus melakukannya dengan baik. Terutama item kedua, mengenai pendaftaran atlet dalam berbagai acara, itu bahkan lebih penting, dan komite olahraga di setiap kelas harus menerapkannya. Saya katakan itu. Lin Zhaowei mengangguk dan berkata kepada Zhang Yu, apa yang ingin Anda tambahkan? Zhang Yu Dao, Serikat Siswa kita akan secara aktif bekerja sama dengan pekerjaan yang dikeluarkan oleh komite partai sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Kedua guru itu baik-baik saja. Saya tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Lin Zhaowei mendengar kata-kata itu, dan komite olahraga di antara hadirin berkata, kalian. Apakah Anda punya pertanyaan? Tuan Lin, saya punya pertanyaan. Katakan, apa saja acara Olimpiade ini? Biasanya adalah acara lintasan dan lapangan standar. Umumnya normal 1 atau 200-400 meter, 3000-5000, tolak peluru, cakram, lembing, pada dasarnya semua. Tentu saja, di luar rentang usia Anda saat ini, misalnya, tidak ada lomba rintangan, lomba jalan kaki, maraton, 10.000 meter, proyek kelompok dewasa non-manusia ini tidak ada. Tetapi proyek-proyek ini tidak banyak dalam acara lintasan dan lapangan, sebagian besar masih tersedia. Petik 2. Jadi ada banyak proyek, tidak perlu membicarakan omong kosong ini. Ada pertanyaan lain, hahaha. Nona Wang, apakah ada yang bisa mendaftar? Secara teori, siapapun bisa mendaftar. Namun, Tuan Duan telah membuat serangkaian kriteria pendaftaran yang beragam. Paling tidak, mereka harus memenuhi kriteria untuk remaja di tingkat distrik dan kabupaten yang sama untuk mendaftar. Tentu saja, setelah mendaftar, Anda bisa mendapatkan hasil tertentu. Tentu saja itu yang terbaik. Jika Anda tidak mendapatkannya, tidak ada yang dapat Anda lakukan, terutama karena tidak terlalu buruk untuk kalah. Pada saat itu, para pemimpin seluruh sistem pendidikan harus menonton pertandingan. Dicukur dan tidak memiliki finalis, itu terlalu buruk. Wajah kepala sekolah pasti akan tidak tahu malu. Apa garis masuk standar untuk setiap item? Tentang garis standar pendaftaran, Guru Duan sudah siap. Setelah semua orang tidak akan memiliki masalah.
Formulir ini akan dikirimkan kepada semua orang, dan semua orang akan kembali ke setiap kelas untuk merekrut prajurit sesuai dengan standar ini. Ada yang punya pertanyaan. Song Hao berkata, Tuan Wang, saya khawatir bahwa pertemuan olahraga semacam ini, teman sekelas tahun ketiga mungkin tidak memiliki antusiasme apapun. Bagaimanapun, ini adalah tahap pembelajaran yang intensif. Jangan bicara tentang siswa itu sendiri, dan orang tua, tidak mungkin bagi mereka untuk setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan jika Anda dapat memenangkan kejuaraan itu. Ujian masuk perguruan tinggi tidak diperlukan. Wang Zhaowei mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Anda mengatakan bahwa masalah ini memang ada. Dalam keadaan normal, Anda benar-benar dapat berpartisipasi atau tidak. Tidak apa-apa untuk kelas 1 dan 2. Tetapi kali ini saya khawatir itu agak sulit. Metodenya membingungkan. Saya mendengar bahwa pertemuan olahraga digunakan sebagai penilaian kinerja tim partai di sekolah. Sekolah juga menangkap bebek dan harus terlihat layak. Bagian dari nilai. Tentu saja, itu adalah faktor objektif. Jika tidak ada nilai, kita tidak dapat menahannya. Tetapi di tempat kejadian, itu tidak boleh terlalu buruk. Tanpa siswa kelas 3 untuk berpartisipasi, saya khawatir nilai rata-rata sekolah kita akan rusak parah. Jadi saya masih berharap panitia olahraga tahun ketiga yang sedang bertugas dapat mencoba yang terbaik untuk memenangkan siswa senior, biarkan mereka secara aktif mendaftar, dan memenangkan kejayaan untuk sekolah. Kata-kata Wang Zhaowei bagus, tetapi panitia olahraga tahun ketiga mengerutkan kening. Bagaimana mereka menghadapi tekanan yang sama, mereka tidak ingin berpartisipasi, dan mereka ingin kembali dan mengatur yang lain untuk berpartisipasi. Pikirkan tentang hal itu dengan tumit mereka, tentu saja. Tidak ada, Tuan Wang, tekanan belajar di kelas 3 benar-benar tinggi. Saya tidak akan mengikuti ujian setiap minggu. Sekarang hampir semuanya belajar dari siang hingga tengah malam, dan yang lelah hampir muntah darah. Anda dapat mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Pelatihan pra-pertandingan, ditambah dengan belajar, adalah ritme yang melelahkan. Saya tidak berani mengatakan apakah yang lain bisa pergi. Bahkan saya sendiri, saya tidak dapat mendaftar, terutama karena saya tidak memiliki lebih banyak energi untuk berpartisipasi. Petik 2. Ya, terlalu menegangkan untuk belajar sekarang. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak energi untuk mendaftar kompetisi apapun? Tidak, kuis setiap hari, ujian bulanan turun satu tempat, ibu saya seperti blaster. Bagaimana saya masih memiliki energi untuk bermain? Tidak, orang tuaku memang seperti itu. Semuanya dipaksakan. Wang Zhaowei melihat bahwa semua panitia olahraga kelas 3 ini mengernyitkan dahi dan tidak berdaya. Wang Zhaowei, sebagai guru di sekolah menengah atas terkemuka di provinsi itu, tentu saja, juga tahu bahwa tekanan belajar di kelas 3 sangat tinggi. Faktanya, tidak ada energi ekstra untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga semacam ini, dan orang tua siswa tidak dapat menyetujuinya. Kuncinya adalah bahwa kompetisi ini, Biro Pendidikan dan Sekolah sangat mementingkannya. Tidak ada cara untuk membayar penuh. Jika ada kekacauan di sini, saya khawatir kekalahan terakhir akan sangat buruk. Pekerjaan itu tidak hanya sia-sia, tetapi juga diberi batasan kemampuan oleh pemimpin, yang sama sekali tidak memuaskan. Wang Zhaowei tidak ingin mengambil kentang panas semacam ini, tetapi guru yang mengajar pendidikan jasmani di seluruh sekolah memiliki kualifikasi tertua, dan dia tentu saja tidak berlari ketika dia memiliki hal seperti itu. Menghindar secara membabi buta, tetapi memengaruhi evaluasi kinerja di akhir tahun, tetap akan lebih besar daripada keuntungannya, yang juga membuatnya pusing. Semuanya diam. Wang Zhaowei mengerutkan kening dan menunggu sampai rumah kembali tenang. Wang Zhaowei menoleh ke Duan Yong dan berkata, Tuan Duan, sepertinya masalah ini memang ada di kelas 3. Dan kali ini, kita tidak bisa tidak ada partisipasi kelas 3. Apakah Anda melihat apakah Anda dapat memasukkan air ke dalam pelatihan intensif atau jalur standar terpilih? Jangan biarkan siswa berada di bawah terlalu banyak tekanan. Petik 2. Apa yang dikatakan Duan Yong adalah lulusan kelas nasional dan perguruan tinggi besar, dan dia telah bekerja di jalur pendidikan selama bertahun-tahun. Dia juga memahami kesulitan Wang Zhaowei. Tetapi dia juga mengalami kesulitan, dan berkata tanpa daya, Tuan Wang. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga telah bekerja di sekolah menengah pertama kami selama beberapa tahun? Sebenarnya,
saya telah memikirkan tentang apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya bilang latihan fokus sebelum pertandingan. Ini semua tentang pemanasan siswa kita terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan hal-hal penting dan indikator tindakan dari setiap proyek. Bagaimanapun, siswa kita bukanlah atlet profesional, dan beberapa indikator proyek tidak bisa seperti atlet profesional. Tergelincir, katakan saja rintangan. Bagaimana Anda bisa melewatinya tanpa membiasakan diri dan menguasai kecepatan dan tempo? Mari kita bicara tentang cakram, jangan berlatih, apalagi kehilangannya. Setelah beberapa putaran, Anda akan kehilangan akal. Akhirnya, Anda mungkin tidak tahu di mana harus kehilangannya. Pergi, bahkan jika Anda tidak berbicara tentang keterampilan ini. Katakanlah 5 km, jangan melakukan latihan kebugaran fisik sebelum pertandingan, apalagi berlari. Anda tidak akan pernah mencapai garis finish, ketika penampilannya tidak sebaik siswa sekolah dasar, pemimpin sekolah wajahnya terlihat bagus. Sebenarnya, latihan pra-pertandingan semacam ini hanya untuk 2 jenis orang, dan dikatakan bahwa itu sangat dibutuhkan. Salah satunya tentu saja atlet nasional, yang harus sering berpartisipasi dalam pelatihan untuk mempertahankan daya saing status. Yang lain adalah bahwa para siswa ini harus terbiasa dengan proses proyek. Setidaknya, proyek tersebut harus berhasil diselesaikan untuk menghindari hasil yang buruk selama permainan dan bahkan cedera terburuk. Dan kamu juga tahu, para siswa di sekolah kita terkenal pandai belajar, buruk dalam kebugaran fisik, siapa yang tidak tahu di kota. Ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam pelatihan pemanasan sebelum pertandingan. Dan garis standar yang saya tetapkan, pada kenyataannya, itu sudah sangat rendah. Itu hanya mencapai garis standar usia yang sama di kota yang tidak direkomendasikan untuk berpartisipasi, dan yang terendah adalah kelas kelompok sekolah dasar. Apakah kamu tidak berencana untuk membiarkan siswa sekolah kita berpartisipasi dalam kelompok sekolah dasar? Bahkan jika kita berpikir, orang tidak dapat setuju. Petik 2. Wang Zhaowei mendengar bahwa ini adalah pertarungan besar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Suasana di ruangan itu canggung untuk sementara waktu, dan tidak ada yang berbicara. Zhang Yu tidak melihat seorang pun berbicara, dan berkata, Tuan Wang. Mengenai masalah pendaftaran, saya rasa tidak mungkin ada hasil dalam waktu singkat. Kalau tidak, atur hal-hal berikut terlebih dahulu. Mengenai masalah pendaftaran, biarkan komite olahraga dari berbagai kelas mengadakan rapat mobilisasi kembali ke kelas. Kami tetap mengikuti prinsip partisipasi sukarela. Setelah nama-nama dilaporkan, kami akan melihat proyek mana yang masih kurang, dan kemudian menindaklanjuti mobilisasi personel tertentu. Oke, Wang Zhaowei mendengar pikirannya dan berpikir bahwa ini bukanlah solusi. Dia hanya mengangguk dan berkata, kamu benar. Baiklah, sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Kalau begitu mari kita utamakan proyeknya. Kelompok sudah ditentukan. Mengenai masalah pendaftaran, panitia olahraga masing-masing kelas harus kembali ke kelas untuk mengerahkan sebanyak mungkin. Cobalah untuk melaporkan daftar pemain dalam waktu singkat. Mari kita bicarakan seberapa buruknya. Wang Zhaowei kemudian menjadi tim keamanan untuk Olimpiade. Beberapa bertanggung jawab atas komunikasi, beberapa bertanggung jawab atas pendaftaran, beberapa bertanggung jawab atas pelatihan dan penjadwalan, beberapa bertanggung jawab atas pengaturan proyek, dan beberapa bertanggung jawab atas perencanaan upacara penerimaan. Kader Departemen Olahraga Serikat Mahasiswa, tentu saja, bertanggung jawab untuk memilih balok dan bertindak sebagai pemimpin setiap kelompok. Tetapi baik kelas 3 maupun kelas 2 sangat enggan untuk membuat pengaturan ini. Meskipun orang-orang ini adalah panitia olahraga dari setiap kelas, itu tidak berarti bahwa mereka ingin mengambil jurusan olahraga di masa depan dan secara alami tidak suka melakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan seperti itu. Dan panitia olahraga tahun pertama baru saja bergabung dengan sistem, dan kualifikasi mereka tidak cukup, sulit untuk meyakinkan publik. Terus terang, mereka hanya bisa mengikuti kecap asin. Wang Zhaowei dan Duan Yong melihat keengganan di rumah, tetapi itu tidak berdaya, tetapi ini adalah kerja keras sekolah, dan mereka hanya bisa memaksakannya pada para siswa. Tampaknya Zhang Yu benar, bagaimana merencanakannya tidak banyak berubah, jadi mari kita selangkah demi selangkah. Setelah rapat, panitia olahraga dari berbagai kelas kembali ke kelas untuk memobilisasi majelis. Karena Kevin adalah wakil direktur Kementerian Olahraga dan seorang siswa tahun kedua, dia berperan dalam menghubungkan dan mendukung pengaturan proyek yang paling merepotkan.
Kai Bin juga sangat enggan, tetapi tidak mungkin, siapa yang menjadikan dirinya wakil menteri olahraga. Saya tidak punya pilihan selain menerimanya dan menggunakan waktu untuk belajar mandiri lebih awal untuk memulai rapat mobilisasi di kelas. Semua orang diam. Saya yakin semua orang tahu bahwa kota akan mengadakan pertemuan olahraga. Menurut persyaratan sekolah, sekolah kita harus memiliki seseorang untuk berpartisipasi dalam semua proyek. Jadi saya berharap siswa dengan keterampilan olahraga khusus di kelas dapat mendaftar berpartisipasi. Selama Anda masuk semifinal, sekolah akan memiliki hadiah. Hadiah RMB, 100 yuan. Masuk ke final, hadiah 2 kali lipat. Dapat masuk 3 besar. Hadiah lebih banyak, saya harap Anda semua mendaftar. Begitu Kai Bin selesai berbicara. Dia menatap kerumunan dengan penuh harap, tetapi kelas itu hening sejenak, dan tidak seorang pun tampak berbicara, seolah-olah tidak ada yang terdengar. Adegan ini juga membuat Kai Bin cukup terdiam, hanya bisa berkata, mengapa tidak berbicara. Jian Fei, kamu tidak berlari dengan sangat cepat. Tidak berencana untuk melaporkan sprint atau semacamnya. Pan Jian Fei menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, dan berkata, aku tidak bisa masuk ke final di sekolah kita. Aku akan pergi ke kota dan tidak ikut. Kai Bin juga memikirkannya. Balapan lari cepat selalu menjadi hal yang populer. Ada banyak orang di sekolah yang lebih baik dari Pan Jian Fei, dan sekarang gilirannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Dong Chang dan berkata, Dong Chang. Terakhir kali di pertemuan olahraga sekolah kita adalah pelompat jangkit, tetapi kamu adalah juara ketiga di tim putri. Atau kamu harus mendaftar untuk acara lompat jangkit. Aku tidak melaporkannya. Dong Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, terakhir kali aku mendapat juara ketiga. Sekolah hanya memberiku bonus 50 yuan. Kemudian, ibuku tertegun selama seminggu. Jangan pergi. Hehehehehe. Semua orang di ruangan itu tertawa bersamaan. Kai Bin berkata tanpa daya, jika menurutmu bonusnya kecil, kita bisa berdiskusi dengan monitor, subsidi internal yang besar. Kamu bilang itu monitor. Ya, bagi mereka yang mendaftar untuk semuanya, subsidi biaya kelas 500 yuan per orang. Hadiah untuk semifinal berlipat ganda. Dan seterusnya. Itu akan segera berlaku. Zhang Yu tertawa. Begitu Zhang Yu berbicara, kelas segera membicarakannya. Akan lebih baik untuk mengatakan 500 yuan, bagaimana mengatakannya lebih tulus daripada sekolah. Setelah melihat Zhang Yu menjawab dengan sangat gembira, Kai Bin menghela napas lega, Dong Chang. Kau mendengarnya, monitor berbicara, kau bisa mendaftar, daftar saja dengan 500 yuan. Jangan anggap remeh. Dong Chang sedikit bingung, masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Bulan ini aku turun belasan peringkat di tahun ajaran. Kurasa aku tidak punya cukup waktu untuk belajar, jadi aku tidak punya waktu untuk bermain. Ibuku tidak bisa melewatinya. Ayo cari orang lain. Aku tidak punya berkah untuk menikmati 500 yuan. Ketika Kai Bin mendengar ini, dia berubah menjadi ekspresi sedih, dan bahkan Dong Chang tidak mau pergi. Yang lain pada dasarnya bahkan lebih tertekan. Wu Jie tertawa saat ini, Lao Kai. Benar-benar tidak mungkin, aku bisa mendaftar. Zhao Zijun segera menyela dan tertawa, gendut. Mengapa kau mendengar bahwa ada 500 yuan? Kau menjadi bersemangat. Aku melihatmu biasanya duduk dan terengah-engah. Bisakah kau berpartisipasi dalam permainan? Hahaha. Ban Li tertawa terbahak-bahak. Wu Jie berkata, saya juga menanggapi panggilan di kelas, oke. Lebih baik daripada tidak ada yang mendaftar. Kai Bin berkata, gemuk. Bukannya aku tidak mengizinkanmu mendaftar. Sebaliknya, sekolah mengeluarkan pemberitahuan. Hasil pendaftaran untuk setiap proyek harus memenuhi kriteria pendaftaran siswa sekolah menengah tingkat kabupaten dan kota. Aku khawatir Dong Chang dapat melaporkan. Kamu tidak dapat melaporkan. Garis standar pendaftaran. Wu Jie berkata dengan aneh, apa? Kai Bin berkata, katakan saja ini. Misalnya, jika kamu ingin melaporkan 100 meter. Garis standar membutuhkan waktu kurang dari 14 detik. Hanya kurang, tidak lebih. Bisakah kamu melakukannya? Wu Jie memikirkannya dan berkata, aku 19 detik. Hanya kurang 5 detik. Tidak banyak perbedaan. Kai Bin terdiam ketika mendengar ini, dan berkata, gemuk. Bukan aku yang menghancurkan kepercayaan dirimu. Itu nilaimu. Kamu gadis yang beruban. Hahaha. Orang-orang di kelas tertawa terbahak-bahak. Ketika Wu Jie mendengarnya,
dia hanya bisa membuat ekspresi terdiam. Lao Kai, mendengarkan apa yang Anda katakan, saya khawatir ambang batas untuk garis standar ini tidak rendah. Kemudian Anda membacakannya kepada kami dan melihat standar apa yang diperlukan untuk setiap proyek. Zhao Zijun menyela, Kai Bin hanya dapat mengambil formulir dan membaca garis standar setiap proyek. Orang-orang di kelas menjadi lebih tenang setelah mendengarkan. Wu Jie berkata dengan heran, Lao Kai, garis standar sekolah terlalu tinggi. Standar yang begitu tinggi, kelas kami tidak dapat menggunakan tangan. Kai Bin dengan enggan berkata, tidak mungkin. Pertemuan olahraga ini ditujukan untuk pertemuan olahraga sekolah dasar dan menengah dari semua sekolah di kota, dan tentu saja persyaratannya tinggi. Dan pertemuan olahraga ini dikatakan sebagai stand-up untuk pertemuan olahraga provinsi tahun depan, Biro Pendidikan. Dan sekolah sangat mementingkannya, dan ambang batasnya dapat dikatakan sedikit lebih tinggi dari sesi sebelumnya. Petik 2. Orang-orang di kelas mendengar ini, dengan beberapa mata besar dan mata kecil, dan kemudian tidak ada yang berbicara lagi, suasananya lebih tenang daripada terakhir kali, dan mereka bahkan bisa mendengar napas mereka. Kai Bin juga mengerutkan kening, dan kemudian bertanya kepada beberapa orang yang mungkin hampir tidak mencapai target, tetapi tanpa kecuali, mereka ditolak saat itu juga. Meskipun Zhang Yu berjanji untuk mendaftar dan memberikan bonus 500 yuan, tidak ada yang memiliki niat yang sama. Bagaimanapun, tekanan belajar terlalu besar, dan itu jauh dari pengganti 500 yuan. Ketika Wu Jie melihat depresi di wajah Kai Bin, dia menyela, Lao Kai. Itu tidak berhasil, kamu hanya perlu melaporkannya atas nama kelas. Itu lebih baik daripada mencukur kepalamu. Kai Bin menghela napas dan berkata, jika berhasil, aku pasti sudah memikirkannya, tapi masalahnya aku tidak bisa. Kekuatanku adalah basket, tapi kali ini adalah pertandingan atletik, tidak ada basket sama sekali. Berbicara tentang atletik, aku belum pernah berlari. Jian Fei cepat, tidak ada pemimpin ragu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan heran, oleh pemimpin ragu. Atau kamu dapat memilih item atas nama kelas. Kamu melompat sangat tinggi. Larinya, cepat, kurasa kamu terlibat dalam proyek lompat jauh tanpa masalah. Bagaimana aku mengatakannya pada kepalaku untuk waktu yang lama? Zhang Yuanyan berkata dengan wajah terdiam, lagi pula. Aku belum berlatih lompat jauh sama sekali, dan aku bahkan belum mendapat skor. Bagaimana aku bisa melaporkannya? Kai Bin berkata, aku belum berlatih apapun yang perlu ditakutkan. Kunci lompat jauh atau lompat 3 langkah adalah kebugaran fisik. Kebugaran fisikmu sangat bagus. Mengenai hasilnya, aku dapat menulis kalimat standar untukmu. Kurasa kamu akan baik-baik saja. Jangan lakukan itu. Sederhana saja, kamu bisa berpartisipasi dalam lompat jauh dan lompat 3 langkah. Kemudian kita bisa melaporkan 2 proyek karena kelas kita masih muda. Dan pelajaranmu juga bagus, tidak terlalu tertekan seperti mereka. Mari kita perbaiki. Wu Jie kemudian tertawa dan berkata, Lao Kai, aku tidak berpikir anakmu bisa bermain tanpa meninggalkan pemimpin regu. Sama halnya dengan permainan blok bal terakhir. Ini permainannya lagi. Berani. Pemimpin regu adalah hujan tepat waktumu. Kamu pikir aku pikir. Kai Bin berkata tanpa daya, siapa yang membuat kelas kita kecuali monitor? Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Tentu saja aku ingin pergi. Masalahnya adalah aku tidak bisa melakukannya. Selain itu, aku masih bertanggung jawab atas proyek kali ini pemimpin pengaturan pendaftaran. Jika tidak ada yang mendaftar di kelas, aku tidak dapat menjelaskan kepada Tuan Wang dan Tuan Duan. Pemimpin regu, ayo, kali ini kelas kita benar-benar tanpamu. Zhang Yu mendengar desahan dan berkata, baiklah. Karena ini adalah kasus di kelas kita. Aku hanya bisa membuatnya sulit lagi. Setelah melihat Zhang Yu setuju, Kai Bin berkata dengan gembira, terima kasih atas monitornya. Ini pekerjaan yang bagus. Kelas kita akan melaporkan 2 proyek sekaligus. Bagaimana kita bisa menghitung ulang tugasnya? Jangan terlalu cepat. Zhang Yu berkata dengan hampa, aku baru saja berjanji padamu untuk mendaftar. Aku belum pernah berpartisipasi dalam acara lintasan dan lapangan apapun. Kamu mengatakan lompat jauh dan lompat 3 kali, aku tidak langsung melompat. Aku tidak bisa melewati level Guru Duan. Tidak masalah. Kai Bin tertawa, kamu bisa melompat dengan kaki dan tungkai yang panjang. Selain monitor, kamu sangat pintar. Selama kamu membiarkan dirimu berlatih 2 kali,
aku pikir kamu akan bisa melakukan lompat 3 kali. Zhang Yu mengisi skor standar garis tersebut. Kai Bin sangat puas dengan kedua proyek tersebut. Meskipun kedua proyek tersebut adalah Zhang Yu, itu lebih baik daripada satu orang yang tidak dapat menemukannya lebih kuat. Situasi sulit dalam merekrut orang di kelas 12 tentu saja tidak berarti bahwa kedua-belas kelas itu berada dalam keluarga yang sama. Di hampir setiap kelas di sekolah, kedua-belas kelas itu terjadi pada waktu yang sama. Kelas 2 masih enggan. Untuk memenuhi standar, komite olahraga di setiap kelas harus mengumpulkan seseorang untuk menangani masalah tersebut. Bagaimanapun, itu hanya pendaftaran, dan bukan berarti perwakilan harus dipilih. Jika Anda mengandalkan persahabatan kelas yang sama, Anda tidak dapat menahan muka Anda. Kelas 3 tidak sesederhana itu. Terlepas dari apakah Anda telah mematahkan mulut Anda, tidak ada seorang pun yang mendaftar. Bahkan Menteri Olahraga Song Hao, yang merupakan pelari cepat, tidak mendaftar untuk acara apapun, apalagi yang lain, dan kelas 3 dianggap sebagai kertas kolektif. Di kelas 1, itu masih cukup enggan. Bagaimanapun, tekanan belajar jauh lebih mudah daripada di kelas 2 dan 3. Selain itu, guru kelas bertugas meniup rambut. Beberapa orang yang sedikit tertarik dengan pertemuan olahraga ini telah mendaftar. Namun, kekuatan siswa yang dapat lulus SMP nomor 1 dalam segala aspek adalah kelas budaya. Dibandingkan dengan sekolah lain, pendidikan jasmani masih relatif rendah kualitasnya. Hal itu juga membuat nilai registrasi yang terdaftar terus diperbarui ke arah data yang lebih rendah. Tentu saja, ini hanya kasus registrasi, dan pada saat yang sama, masalah yang sesuai diturunkan, yaitu, siswa yang mendaftar juga memiliki situasi bahwa item panas terlalu terkonsentrasi. Tampaknya untuk proyek dengan konten teknis rendah seperti 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan lompat jauh, kami memiliki hampir 9 tingkat registrasi penuh. Proyek-proyek yang membutuhkan keterampilan, seperti rintangan, lompat 3 kali, tolak peluru, cakram, lembing, bahkan jika beberapa orang mendaftar, mereka dapat mencapai garis standar sedikit, dan standar ini telah berulang kali diturunkan. Acara lari jarak jauh bahkan dibiarkan tanpa pengawasan, bahkan seorang inkuisitor pun tidak. Tidak ada yang bodoh, lari jarak jauh hanyalah proyek yang melelahkan. Belum lagi hasilnya, sulit untuk terus berlari, bahkan jika ekor bangau hampir tidak terentang dan jaraknya sudah lengkap. Belum malu, jadi tidak ada yang mau mendaftar. Setelah Wang Zhaowei mendapatkan daftar pendaftaran, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Banyak lowongan dalam keterampilan dan lari jarak jauh. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa semua anggota kelas 3 tidak memiliki satu pun yang mendaftar. Dengan situasi ini, Wang Zhaowei sangat kesal sehingga dia merekrut semua komite olahraga tahun ketiga ke Serikat Mahasiswa dan membuat api. Tetapi bahkan jika marah, komite olahraga tahun ketiga hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berbicara. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan orang lain mendaftar, dan Anda memiliki kemampuan untuk menemukannya sendiri Wang Zhaowei. Wang Zhaowei melihat bahwa semua komite olahraga tahun ketiga diam saja, dan tidak ada cara. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak dipaksakan. Pada akhirnya, saya hanya bisa berharap itu akan dimasukkan ke kelas 1 dan 2 lagi. Faktanya, dalam hal tingkat pendaftaran tahun kedua, itu tidak tinggi. Setiap kelas hanya dapat melaporkan 1 atau 2 item, dan sebagian besar terkonsentrasi pada item yang populer. Ada beberapa orang yang mendaftar untuk proyek yang tidak populer. Meskipun pendaftarannya lebih baik daripada kelas 3, itu jauh lebih rendah daripada kelas 1. Wang Zhaowei tidak ingin lulus kelas 2 semudah kelas 3. Bagaimanapun, kelas 2 tidak menghadapi tekanan ujian masuk perguruan tinggi seperti kelas 3, dan harus ada sumber daya untuk dimanfaatkan. Wang Zhaowei menggunakan peringkat pertemuan olahraga sekolah tahun lalu untuk memobilisasi satu pemain khusus untuk siswa kelas 2. Butuh banyak usaha sebelum dan sesudahnya, setengah mulut, dan membawa beberapa orang lagi, sebelum penilaian kuota, menyelesaikan formulir pendaftaran yang mengerikan. Berikutnya adalah pekerjaan Duan Yong. Sebagai pelatih kepala pelatihan untuk Olimpiade ini, ia akan membuat seleksi akhir atlet pada formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Wang Zhaowei. Sore berikutnya, semua siswa yang mendaftar untuk Olimpiade diberitahu untuk datang ke stadion untuk peninjauan akhir. Wang Zhaowei dan Duan Yong,
serta kepala berbagai kelompok serikat mahasiswa, datang ke gimnasium untuk melihat seberapa baik para pelamar memenuhi standar. Sebagai pelatih kepala proyek, Duan Yong secara pribadi bertanggung jawab untuk mendaftarkan data untuk siswa. Yang pertama adalah lomba lari 100 meter untuk proyek populer. Menurut persyaratan lomba lintasan dan lapangan ini, setiap lomba dan setiap sekolah harus melaporkan hingga 2 siswa. 100 meter juga merupakan lomba dengan siswa terdaftar terbanyak. Dapat dikatakan bahwa meskipun setiap pria dan wanita memilih 2 orang, 1 dari 4 orang ini dipilih. Hampir 1/5 dari pemain yang terdaftar tereliminasi. Hasil ini juga membuat Wang Zhaowei sangat terdiam. 2 pria dan 1 wanita di kelas 2 dan 1 gadis di kelas 1 berhasil masuk daftar pelatihan, dan hampir 1/5 dari pemain yang tersisa tereliminasi. Langkah selanjutnya adalah proyek sederhana seperti 200 meter, 400 meter, dan 800 meter. Setelah proyek lari cepat selesai, proyek sederhana terakhir, lompat jauh, dimulai. Landasan pacu sementara dan tikar spons yang khusus diletakkan untuk lompat jauh di gimnasium bukanlah tempat khusus, tetapi hanya untuk melihat data sementara. Anda tidak perlu terlalu serius. Salah satu dari 2 item yang diajukan Zhang Yu adalah lompat jauh, yang juga termasuk dalam kategori proyek sederhana. Duan Yong juga melihat Zhang Yu di formulir pendaftaran, dan berbalik, Zhang Yu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi wakil ketua kelompok persiapan untuk pertemuan olahraga kita. Kamu juga bisa menjadi seorang prajurit. Jika siswa sekolah kita, sama seperti kamu, maka Guru Wang dan aku tidak akan mengalami sakit kepala. Aku pikir begitu. Proyek lompat jauh ini akan menjadi yang pertama bagimu. Ini akan menyemangati semua orang. Zhang Yu melihat semua orang di aula melihat dirinya sendiri, dan tertawa, Tuan Duan. Sebelum aku melompat, bolehkah aku mengajukan permintaan? Lompat jauhku hanya amatir. Bisakah kamu memberitahuku tentang tingkat profesional sekarang? Tindakan penting, sehingga aku bisa belajar. Tingkat amatir, tidak bisa. Duan Yong mendengar sepatah kata, menoleh untuk melihat data pada berkas, menggeser jarinya ke suatu posisi, dan berkata, tetapi skormu yang tertulis di sana telah mencapai standar. Bagaimana mungkin itu masih tingkat amatir? Kai Bin, yang berada di samping, buru-buru menyela, Tuan Duan. Monitor kami dalam kondisi fisik yang sangat baik. Anda juga melihat penampilannya selama pertandingan basket. Dapat dikatakan bahwa ia dapat mencapai standar pada lompatan apapun. Tapi saya pikir ia masih ada ruang untuk perbaikan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga memiliki latar belakang profesional dan membantu Anda menjelaskannya? Itu juga merupakan kursus tambahan. Jika Anda dapat meningkatkan para finalis, Anda tidak lebih terampil dari orang lain. Duan Yongwen menganggukkan kepalanya, merasa bahwa masih ada banyak waktu, dan berkata, baiklah. Kalau begitu saya akan memberikan Anda pengantar singkat tentang dasar-dasar teknis lompat jauh. Semua orang memperhatikan ceramahnya. Duan Yong bangkit dan pergi ke landasan lompat jauh, dan menjelaskan kepada semua orang hal-hal mendasar teknis dan detail terkait lompat jauh. Untuk cabang atletik, tentu saja lompat jauh adalah salah satu proyek yang lebih sederhana. Secara sederhana, itu tergantung pada siapa yang melompat jauh. Membaginya lagi pada dasarnya adalah tentang kontrol terperinci dari lari cepat, lepas landas, terbang, mendarat. Hal-hal ini sangat sederhana bagi Zhang Yu, saya hampir mengetahuinya setelah mendengarkannya. Namun dari penjelasan Duan Yong, dia juga dapat mendengar bahwa pihak lain memang semacam tubuh yang kuat, dan detail yang relevan menjelaskan yang pertama dan terutama, jelas dan gamblang. Lompat jauh, dalam pandangan Zhang Yu yang asli, tidak lebih dari sekadar berlari dan melompat, bagaimana bisa ada begitu banyak. Namun, penjelasan Duan Yong berada di luar cakupan makro ini. Tampaknya percepatan dan ritme, pilihan pedal dan metode lompatan, postur kosong dan pergerakan pusat gravitasi, hal-hal mendasar teknis yang relevan dari pendaratan, jika tidak dipelajari secara profesional, hal-hal ini mungkin tidak dapat dijelaskan begitu jelas dan terperinci. Duan Yong memberikan penjelasan sambil melakukan beberapa gerakan standar secara bertahap, dan akhirnya berhenti. Zhang Yu, kamu bisa melihat proses umumnya. Begitu, Zhang Yu mengangguk. Kalau begitu kamu coba saja. Zhang Yu mengangguk dan berjalan ke titik awal. Dia pertama-tama mengukur panjang dan jarak langkah-langkah demi langkah, lalu kembali ke titik awal lagi, dan mulai menyesuaikan keadaan.
Duan Yong melihat bahwa Zhang Yu cukup profesional dan mengangguk puas. Semua orang di sekolah mengatakan bahwa kepintaran Zhang Yu sangat langka. Tampaknya itu benar sekarang. Kalau tidak, kamu tidak bisa hanya membacanya sekali dan pergi ke sekolah. Itu cukup. Mengenai seberapa jauh Zhang Yu bisa melompat, jangan bicarakan itu. Setidaknya aku mengukur langkah-langkah ini sebelumnya dan melakukannya dengan baik. Zhang Yu menyesuaikan ritmenya sendiri, dan menurut penjelasan Duan Yong, dia berlari dan secara bertahap mempercepat. Pada fase persiapan, dia tidak berlari sangat cepat, lagi pula, ini bukan kompetisi formal, tetapi terutama mempelajari keterampilan. Kecepatan Zhang Yu hampir persis seperti yang saya harapkan. Bagaimana mengatakan lompat jauh juga merupakan proyek yang relatif sederhana, hampir sekilas, tanpa kesulitan apapun. Di akhir persiapan, pedal lepas landas, Zhang Yu di udara, hampir merupakan tindakan pengosongan standar yang mendekati 100 poin. Tidak buruk, Duan Yong melihat pemandangan ini dan mengangguk puas. Jika Zhang Yu dapat mencapai level ini hanya dengan melihatnya, bakat olahraga jarang. Setelah Zhang Yu mengosongkan, dia bergerak maju dengan inersia dan akhirnya mendarat di atas tikar spons. Orang yang bertanggung jawab melihat skala jarak di sebelahnya, setelah membacanya, berkata dengan keras, 6 meter. Mata Duan Yong berkedip terkejut. Untuk mengatakan bahwa hasil ini jauh melampaui standar, bahkan jika itu di antara anak laki-laki seusia di tingkat kabupaten dan kota, itu sudah merupakan hasil yang sangat baik, dan hasil Zhang Yu dicatat pada formulir. Zhang Yu tidak tahu bagaimana keadaannya, tetapi ketika dia melihat Duan Yong tidak memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk melompat lagi, dia tidak terus mencoba. Setelah Zhang Yu berakhir, masih banyak siswa yang mendaftar untuk proyek lompat jauh dan melakukan lompatan uji coba satu persatu, tetapi hasilnya tidak sehebat Zhang Yu. Pada akhirnya, hanya ada seorang anak laki-laki yang melompat 6 meter dan Zhang Yu bersama-sama untuk mewakili tim lompat jauh putra di sekolah. Dengan berakhirnya program pendaftaran populer, sebagian besar siswa berbalik dan meninggalkan gimnasium. Hanya sedikit orang yang mendaftar untuk program yang tidak populer, dan orang-orang yang menunggu di pinggir lapangan sudah jarang. Tentu saja, masih ada beberapa proyek yang bahkan tidak memiliki satu pendaftaran pun, itu hanyalah proyek yang tidak jelas. Wang Xiaowei dan Duan Yong tidak punya cara untuk menghadapi situasi ini, dan sekarang mereka hanya bisa memecahkan toples. Namun, untuk lebih memahami pemain yang terdaftar, hasil dari acara yang tidak populer masih dievaluasi. Zhang Yu juga mengklaim namanya dalam proyek lompat 3 langkah, tetapi kali ini tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam evaluasi. Duan Yong membantu Zhang Yu beberapa orang untuk menjelaskan keterampilan lompat 3 langkah. Meskipun tampaknya lompat 3 langkah dan lompat jauh tidak jauh berbeda, tetapi ada banyak keterampilan. Itu tidak berarti bahwa Anda cepat dan kuat, dan Anda melompat jauh. Di tengah, Anda perlu menguasai tidak hanya kecepatan dan ritme, tetapi juga ayunan lengan dan kontrol pusat gravitasi. Tentu saja, itu sederhana. Yang tengah tidak ditangani dengan baik, dan mudah mengalami konsekuensi dari ketegangan, jadi itu juga merupakan item. Keterampilan dalam proyek lintasan dan lapangan. Duan Yong menjelaskan gerakan-gerakan tersebut secara bertahap. Zhang Yu pun memahaminya setelah membacanya. Ia mencoba melompat terlebih dahulu saat hendak melompat. Zhang Yu, seperti halnya lompat jauh, terlebih dahulu mengukur langkah dan merasa bahwa ia hampir siap untuk memulai perlombaan. Lompat 3 langkah bukanlah masalah kekuatan kasar, ritme adalah kunci untuk tampil. Lompat uji pertama Zhang Yu, meskipun pada dasarnya telah menyelesaikan sebagian besar persyaratan, yaitu, saat tingkat kedua bergeser ke tingkat ketiga, kendali pusat gravitasi sedikit tidak nyaman. Dengan berakhirnya landasan lepas landas dan pendaratan, orang yang mengawasi timbangan di sebelahnya berteriak keras, 12 meter 8. Duan Yongwen Yan masih mengangguk puas. Penampilan seperti ini bagus di antara para pemain tingkat kabupaten seusianya. Tampaknya tidak ada masalah di final. Hasil uji 2 kompetisi lintasan dan lapangan, hasil Zhang Yu sangat bagus. Duan Yong juga menyesalkan dalam hatinya bahwa Zhang Yu pantas dilahirkan di bola basket dan memiliki kelenturan fisik yang sangat baik. Sangat tepat baginya untuk mewakili sekolah dalam 2 pertandingan lompat. Tidak banyak yang mendaftar untuk lompat 3 langkah, dan selesai tanpa beberapa lompatan. Proyek rintangan didaftarkan oleh 1 orang, dan dia masih seorang wanita. Duan Yong melihat bahwa dia hanya melakukan beberapa kali lompatan silang,
bahkan jika dia lulus. Meskipun lompatan silangnya tidak bagus, itu dapat diperkuat dalam pelatihan selanjutnya, itu lebih baik daripada proyek dengan kepala yang dicukur. Tidak ada yang mendaftar untuk lompat tinggi, itu terlalu sulit, bukan dari sekolah olahraga profesional, hampir sulit untuk mencapai standar. Tolak peluru, cakram, dan lembing juga sangat sedikit pesertanya, tetapi karena itu adalah proyek luar ruangan, mereka akhirnya diuji. Hanya 3 orang yang mendaftar untuk 3 proyek, dan mereka semua laki-laki. Nilai mereka pas-pasan, tetapi mereka hanya mendekati garis target dan tidak melampauinya. Duan Yong menyelesaikan fase pengujian setiap proyek, memanggil Wang Zhaowei dan Zhang Yu, dan ketiganya dibahas lagi dalam daftar yang menjijikkan ini. Wang Zhaowei melihat bahwa kinerja Zhang Yu adalah yang terbaik dalam berbagai indikator. Dapat dikatakan bahwa itu cukup untuk memiliki kesempatan untuk memengaruhi tahap akhir. Pikirannya gelisah dan berkata, "Zhang Yu, saya pikir kemampuan melompat Anda bagus. Kalau tidak, bagaimana dengan lompatan tinggi?" Lompat tinggi. Zhang Yu mendengar setrum dan berkata, "Tapi saya tidak melewatkannya. Bisakah saya melakukannya?" "Berhasil, berhasil." Wang Zhaowei buru-buru berkata, "Bukankah kita seorang guru di sini? Biarkan dia memberi Anda petunjuk. Anda sangat pintar, saya pikir saya bisa melakukannya." Zhang Yu tidak punya pilihan selain melihat Duan Yong dan berkata, "Apakah menurut Anda itu baik-baik saja? Saya tidak berpikir Anda memiliki masalah. Saya hanya tidak berpikir ada orang yang memiliki bakat lebih baik daripada kemampuan memantul. Baiklah, sekarang kalian semua berpikir saya baik-baik saja. Cobalah." Duan Yong mengikuti orang-orang untuk mengambil beberapa bantalan spons, lalu mulai menjelaskan kepada Zhang Yu. Meskipun Duan Yong terlahir dengan tubuh yang kuat, bagaimanapun juga, ia telah menjadi guru selama bertahun-tahun dan bertambah berat badannya. Ia tidak bisa melompat setinggi apapun. Ia hanya bisa membantu demonstrasi sederhana tanpa tongkat tentang hal-hal penting. Dengan kemampuan ingatannya, Zhang Yu dengan mudah mengingat penjelasan Duan Yong, lalu ia bisa mencoba melompat. Duan Yong tidak mengharuskan Zhang Yu melakukan lompatan. Untuk proyek keterampilan, kunci lompatan tinggi adalah standarisasi gerakan. Selain itu, tujuan Wang Zhaowei dan Duan Yong bukanlah untuk mencukur rambut mereka pada proyek ini, selama gerakan Zhang Yu sesuai standar, bahkan jika ia lolos. Zhang Yu tidak harus melakukan lompatan sendiri, dan itu jauh lebih mudah. Mengikutinya adalah memulai, mempercepat, lepas landas, melompat. Gerakan Zhang Yu dilakukan sekaligus dan terlihat sangat standar. Duan Yong terkejut saat melihatnya. Lompatan Zhang Yu bahkan lebih standar dari yang ia kira. Terus terang saja, dia tidak terlihat seperti seorang pemula. Jika orang lain bisa belajar banyak hanya dengan melihatnya sekali, sepertinya orang ini benar-benar berbakat dalam olahraga. Zhang Yu mengakhiri lompatan uji, dan namanya langsung ditulis oleh Duan Yong dalam daftar pendek. Wang Zhaowei sangat senang melihat ada satu proyek botak lagi yang hilang, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan berkata, "Zhang Yu, kamu sangat tinggi. Aku melihatmu mencoba rintangan lagi. Biarkan Tuan Duan menjelaskannya kepadamu lagi." Zhang Yuanyan juga tidak bisa berkata-kata, jadi bagaimana dia bisa melompati rintangan sendiri, mengerutkan kening, Tuan Wang. "Bisakah saya berpartisipasi dalam begitu banyak proyek sendirian?" Wang Zhaowei berkata, "Kenapa tidak? Kompetisi ini hanya kompetisi sekolah dasar dan menengah tingkat kota, bukan kompetisi tingkat nasional. Selama semua data Anda memenuhi standar, Anda dapat berpartisipasi dalam proyek sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat pertemuan olahraga terakhir, ada pemain yang sama dari sekolah melaporkan banyak proyek, dan panitia penyelenggara tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, selama tidak lebih dari 2 orang di sekolah yang sama, itu diperbolehkan. Anda dapat yakin, saya akan membantu Anda merencanakan proyek dengan baik, selama Anda membedakan antara sekolah dasar dan menengah, itu pasti tidak akan memengaruhi permainan Anda." Zhang Yu melihat bahwa dia sedang dikendarai oleh seekor bebek dan akhirnya mengangguk tanpa daya. Bagaimanapun, baginya, seekor domba juga sedang bergemuruh, dan sekelompok domba juga sedang berlari kencang. Karena dia telah berpartisipasi dalam kompetisi, apa yang bisa dia lakukan? Ya, Duan Yong juga ingin tahu saat ini kondisi fisik apa yang dapat dicapai Zhang Yu. Dalam proyek rintangan, dia menjelaskan dengan relatif hati-hati. Faktanya, ketika Duan Yong masih kuliah,
dia juga berpartisipasi dalam pertandingan olahraga. Proyek utamanya adalah lari gawang. Jadi lari gawang juga merupakan proyek paling profesional bagi Duan Yong. Kelompok remaja relatif lebih pendek daripada kelompok dewasa. Menurut Duan Yong, Zhang Yu memiliki keunggulan tinggi badan dalam hal ini. Bahkan jika ditempatkan di kelompok dewasa, ia juga termasuk dalam tinggi badan standar. Ketika ditempatkan di kelompok remaja, keunggulannya bahkan lebih jelas. Duan Yong menjelaskan saat ia melakukan demonstrasi. Kali ini ia menjelaskan dengan sangat hati-hati. Meskipun lari gawang tampaknya merupakan proyek lari dan lompat, ia mengandung koefisien kesulitan yang sangat kuat. Dari awal hingga akhir kolom terakhir, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di bagian tengah. Jika Anda menabrak gawang saat berlari dengan kecepatan tinggi, Anda dapat terluka kapan saja, jadi Anda harus berhati-hati. Duan Yong menyelesaikan penjelasan tingkat demonstrasi, terutama karena ia tidak ingin Zhang Yu berlari di seluruh lintasan. Karena lari gawang harus lambat hingga cepat, secara bertahap menguasai ritme lari gawang, dan banyak latihan diperlukan di bagian tengah. Tidak jelas dalam 3 kata, Duan Yong menyelesaikan penjelasannya dan memberikan demonstrasi, dengan berkata, Zhang Yu, apakah kamu mengerti maksudku? Dengar, Zhang Yu mengangguk. Duan Yong tidak mengatakan apapun, ia berkata, baiklah, kamu mulai dari garis start dan kamu dapat mengakhirinya dengan melewati rintangan. Aku akan melihat bagaimana perasaanmu. Zhang Yu mengangguk, mengukur jarak antara kecepatan dan pagar, lalu datang ke garis start, kembali ke dasar-dasar tindakan teknis yang baru saja dibicarakan Duan Yong. Zhang Yu merasa semuanya hampir sama, ia mulai mengatur napasnya, lalu segera berakselerasi, dan bergegas menuju pagar depan. Ketika ia tiba di posisi yang telah ditentukan di depan pagar, ia menginjak tanah dengan tepat dan dengan mudah melompat ke pagar di belakang tanah. Bagus, ketika Keibin berteriak padanya, ia ketakutan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tidak mengerti rintangan itu, ia masih bisa melihat kemudahan Zhang Yu. Tentu saja, ia harus menyemangati Zhang Yu. Duan Yong juga menyaksikan dengan mata berbinar. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu melompati rintangan untuk pertama kalinya dan tampil dengan sangat baik. Anda harus tahu bahwa ia hanya menjelaskannya sekali, dan pihak lain benar-benar mengulanginya dengan tepat. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya tadi. Terutama ketika Zhang Yu melompati rintangan, itu hampir seperti pelari gawang profesional, apalagi rintangan untuk remaja. Bahkan jika itu adalah kelompok orang dewasa, Zhang Yu seharusnya dapat melewatinya dengan mudah. Tampaknya bakat olahraga orang ini benar-benar tidak biasa. Kali ini saya melihat seorang jenius olahraga sejati. Zhang Yu datang saat ini dan berkata, Tuan Duan, apakah saya baru saja turun ke sana? Bagus sekali. Duan Yong mengangguk senang dan berkata, Zhang Yu, Anda adalah seorang jenius olahraga sejati. Saya optimis dengan Anda. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa saat mendengar itu. Tetapi saat rintangan Zhang Yu berakhir, seluruh kegiatan pendaftaran pun berakhir. Wang Zhaowei dan Duan Yong berkumpul dan terus membahas pendaftaran, dan sisanya kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelas. Zhang Yu tidak tahu, sejak mereka pergi, Wang Zhaowei dan Duan Yong telah sibuk untuk waktu yang lama sebelum menyelesaikan semua formulir pendaftaran. Sebenarnya, bagi mereka berdua, hal yang paling merepotkan adalah membantu Zhang Yu melaporkan proyek seperti apa yang lebih cocok. Karena Zhang Yu sekarang dapat berlari dengan rintangan, hanya ada 3 nomor rintangan, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Selain lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat 3, Zhang Yu dapat berpartisipasi dalam 6 nomor tersebut. Tetapi Anda dapat melaporkan 6 item sendiri. Jangan membicarakannya. Pikirkan dan berkeringatlah. Wang Zhaowei dan Duan Yong juga tahu bahwa dengan meminta Zhang Yu untuk berpartisipasi dalam begitu banyak proyek, orang dapat membayangkan hasilnya, dan itu tidak akan baik untuk proyek apapun. Tetapi masalahnya sekarang adalah banyak proyek harus melibatkan Zhang Yu. Tampaknya Zhang Yu mendaftar untuk acara lompat tinggi. Jika dia ingin berhenti, acara lompat tinggi akan dipangkas, jadi dia tidak dapat berhenti dari proyek tersebut. Keduanya berdiskusi untuk waktu yang lama. Rintangan 400 meter, sebagai item yang menghabiskan energi fisik yang relatif besar di semua proyek, tampaknya harus menyerah, agar tidak memengaruhi kinerja normal proyek Zhang Yu lainnya. Rintangan 110 meter lebih tepat, jadi harus dipertahankan.
Lompat gawang 200 meter memiliki beberapa konflik dengan acara lompat tinggi, tetapi mengingat lompat tinggi adalah proyek keterampilan, jika Zhang Yu hanya beberapa hari sebelum senjatanya diasah, dia mungkin tidak dapat meningkatkan keterampilannya. Secara alami, dia tidak akan dapat meminta manfaat apapun. Ketika Zhang Yu memulai babak penyisihan grup, dia hanya harus keluar sedikit, selama dia tidak mengosongkan entry. Wang Zhaowei dan Duan Yong akhirnya menyelesaikan formulir pendaftaran untuk Zhang Yu. Ada 5 item dalam rintangan 110 meter, rintangan 200 meter, lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat 3 kali. Dengan semuanya beres, keduanya akhirnya menghela napas lega, dan kemudian menyerahkan pernyataan itu kepada Ningqin untuk ditinjau. Ningqin mendapat formulir pendaftaran dan melihat bahwa ada banyak lowongan dalam proyek tersebut, dan tidak ada yang mendaftar, tentu saja itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi setelah penjelasan terperinci oleh Wang Zhaowei dan Duan Yong, dia juga mempelajari kesulitan dari situasi ini, apalagi keduanya, dan bahkan jika mereka menyerahkannya kepada siswa sendiri, siswa mungkin tidak membeli akun mereka sendiri. Zhang Yu melaporkan 5 proyek sekaligus, dan Ningqin tidak buta. Dia bertanya dan menyadari bahwa tidak ada cara lain. Sekolah tidak dapat menemukan banyak pemain yang tidak populer, dan pada akhirnya, itu hanya dapat gagal dalam formulir pendaftaran yang jelek ini. Meskipun dari sudut pandang sekolah, mereka juga ingin siswa menunjukkan hasil untuk memenangkan sekolah, tetapi wanita pintar sulit dimasak tanpa nasi. Sekolah menengah pertama lebih baik daripada belajar, dan tidak ada yang takut. Formulir pendaftaran melewati tinjauan sekolah dan kemudian diserahkan kepada panitia penyelenggara pertemuan olahraga. Pekerjaan lainnya adalah melakukan pelatihan konsentrasi pra-pertandingan untuk para pemain yang terdaftar. Demi menambah semangat para siswa yang terdaftar dalam latihan, pihak sekolah menyediakan fasilitas meja makan kecil bagi para siswa yang bisa mengikuti latihan seperti biasa. Jujur saja, selama masa latihan, tidak hanya makan dan minum gratis, tetapi juga membuka kompor kecil secara terpisah, hanya agar para siswa ini bisa mendapatkan hasil yang baik dalam ajang olahraga ini. Pihak sekolah merasa penuh ketulusan, tetapi semangat para siswa belum mampu tergerak. Dari sudut pandang siswa, siapapun yang mengirimi Anda makanan akan tetap sekarat. Daripada melakukannya, akan lebih baik jika Anda mengirimkan beberapa bonus atau semacamnya, dan membuat kinerja positif mereka sedikit lebih tinggi. Namun pihak sekolah menutup telinga terhadap ide ini dan pura-pura tidak mendengarnya. Lelucon, makan dan minum boleh saja, hanya untuk menarik uang. Bagaimanapun, sekolah juga merupakan unit dalam sistem. Dalam banyak kasus, tentu saja, mereka juga dibatasi oleh aturan dalam sistem. Pokoknya, latihan pra-pertandingan dimulai selangkah demi selangkah. Karena para siswa masih memiliki tekanan belajar yang cukup besar, latihan pra-pertandingan hanya dapat dilakukan secara berkelompok. Duan Yong pada dasarnya merencanakannya, dan membagi semua proyek menjadi 2 bagian, bagian fisik dan bagian teknis. Bagian fisik adalah proyek kolektif. Pelatihan intensif dilakukan setiap 2 hari, dan semua pelamar harus hadir. Bagian keterampilan, 1 per 1 setiap hari, dapat dilatih secara berkelompok. Untuk menghindari pelatihan jangka panjang dan menimbulkan ketidakpuasan di antara siswa dan orang tua, tidak baik meninggalkan kursus di tengah jalan. Sebagai pelatih kepala Duan Yong, hampir semua pekerjaan pada tahap ini berputar di sekelilingnya sendiri. Wang Zhaowei mulai merencanakan berbagai pengaturan lain-lain untuk jadwal tersebut. Pada saat yang sama, komite olahraga dari berbagai kelompok kementerian olahraga harus bertugas, dan pada saat yang sama membantu siswa program keterampilan untuk melakukan pelatihan keterampilan intensif. Karena Zhang Yu melaporkan 5 proyek, itu hampir menjadi inti dari tim dan fokus Duan Yong. Pertama-tama, pelatihan fisik, pemain terdaftar sekolah datang ke pusat kebugaran untuk memperkuat kebugaran fisik. Siswa yang berpartisipasi dalam kebugaran fisik semuanya mengenakan pakaian olahraga. Sebagai sekelompok orang yang jarang melakukan latihan fisik, semuanya berkulit putih dan gemuk, dan Duan Yong menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi dia tidak punya pilihan selain berlatih. Mengenakan Zhang Yu dalam pakaian olahraga, otot-otot lengan dan pahanya tampak luar biasa kuat. Sekilas, dia merasa penuh kekuatan. Situasi ini benar-benar mengejutkan Duan Yong. Wow, senior, apakah kamu biasanya berolahraga? Mengapa otot-ototnya begitu kuat? Kata Simbo, seorang pria 100 meter yang terdaftar di kelas 5 setahun, sedikit terkejut.
Peralatan di rumah. Berolahragalah sesekali. Zhang Yu menanggapi dengan senyuman. Sesekali berlatih di level ini. Sinbo meremas lengan Zhang Yu, atau dia tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di sekitar juga melihat kekuatan Zhang Yu. Tentu saja, masing-masing juga menunjukkan ekspresi terkejut. Duan Yong berpikir sejenak dan berkata, Zhang Yu, berapa nilai 100 metermu? Belum mencobanya. Aku tidak tahu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Duan Yongwen mengerutkan kening, dan berkata, bukankah kamu dalam pendidikan jasmani? Pada dasarnya tidak. Zhang Yu pergi tidur dengan absen di kelas 1. Selain itu, guru-guru lain pada saat itu tidak peduli padanya, dan guru pendidikan jasmani di kelompok D dari waktu ke waktu tidak peduli padanya. Duan Yong benar-benar terdiam ketika mendengarnya, dan berkata, itu saja. Kamu berlari 100 meter, biarkan aku melihat seberapa cepat kamu. Zhang Yu mengangguk dan tiba di titik awal, tetapi dia tidak membuat posisi awal yang profesional seperti itu. Dia hanya berdiri di sana, tampak santai seperti pemain yang akan berpartisipasi dalam maraton internasional. Ketika Duan Yong melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Mengingat pihak lain hanya amatir, tentu saja dia tidak bisa menuntut terlalu banyak. Dia mengambil stopwatch dan menyesuaikan waktu. Siap, mulai. Begitu suara Duan Yong jatuh, Zhang Yu segera bergegas maju. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Zhang Yu sangat cepat, yang berada di luar imajinasi Duan Yong. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Terutama bagi beberapa siswa yang mendaftar untuk lari 100 meter, sekilas, kecepatan Zhang Yu melampaui kecepatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa secara kasat mata, dia dan lawannya sama sekali bukan pemain yang setara. Jarak 100 meter itu cepat berlalu, dan Duan Yong menghentikan stopwatch selama 11 detik. Ini membuat Duan Yong tidak percaya matanya. Untuk mengetahui start dan kecepatan Zhang Yu, tidak ada aturan sama sekali. Bisa dibilang ini kacau, tapi begitulah adanya. Dia bisa berlari hingga 11 detik. Apakah anak ini seorang jenius lari cepat? Apakah dia harus dilatih secara profesional? Setelah mengetahui hal ini, Duan Yong juga sedikit menyesal, mengetahui bahwa bakat Zhang Yu ada di bagian kekuatan, dan dia harus menambahkan 100 meter dan 200 meter kepadanya saat dia mendaftar. Namun setelah memikirkannya, sekarang setelah dia melaporkan 5 kejadian kepadanya, jika dia menambahkan 2 lagi, maka itu bukan permainan lagi, dia sedang bermain permainan sama sekali. Tuan Duan, berapa detik Presiden Zhang berlari? Terdengar teriakan penasaran dari kerumunan. Pikiran Duan Yong terputus, lalu dia menyingkirkan stopwatch dan berteriak, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Semua orang berkumpul. Dengan teriakan Duan Yong, semua siswa bergegas berkumpul bersama, memulai pelatihan kebugaran fisik formal. Pelatihan fisik mungkin tampak sederhana, tetapi tidak semua orang dapat mengajarkannya. Duan Yong adalah lulusan kelas pendidikan jasmani profesional. Beberapa telah menjadi atlet dan dapat dianggap sebagai guru terkenal. Tentu saja, mereka memiliki banyak metode pelatihan fisik. Kebugaran fisik adalah dasar dari semua olahraga. Tidak peduli seberapa hebat seorang pemain, tidak ada dukungan untuk kebugaran fisik. Duan Yong dengan hati-hati merancang serangkaian metode latihan untuk para siswa di sekolah ini agar tidak memiliki masalah dalam kebugaran fisik, dan berencana untuk meningkatkan daya tahan kardiopulmoner, kelenturan tubuh, dan daya tahan otot para siswa dalam serangkaian latihan. Desain Duan Yong sempurna, tetapi latihannya membosankan. Para siswa berlari terus-menerus di sekitar pusat kebugaran sesuai dengan ritme pernapasan yang diminta oleh Duan Yong. Yang terakhir lelah dan berkeringat. Dapat dikatakan bahwa mereka biasanya adalah sekelompok orang yang sangat tidak berpengalaman. Kadang-kadang, tidak apa-apa untuk mengambil kelas pendidikan jasmani untuk mengatasi berbagai hal, tetapi mereka benar-benar perlu dilatih secara teratur seperti siswa sekolah olahraga. Orang-orang ini segera menjadi lelah dan lelah. Bernapas dan mati, seperti ikan yang mati kehausan. Pada akhirnya, seseorang akhirnya tidak tahan dan berteriak, Tuan Duan. Saya kelelahan, bisakah Anda beristirahat? Mendengar beberapa orang mengeluh, Duan Yong, yang masih merasa dirinya hebat, mengerutkan kening, dan berkata dengan keras, bukankah dia baru saja beristirahat? Jangan beristirahat dan teruslah berlatih. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Si pembicara, tidak peduli apa yang dikatakan Duan Yong, berlari ke samping dan duduk di tanah dengan satu pantat, tidak pernah ingin bangun lagi. Orang-orang lainnya melihat pohon itu runtuh,
Tidak peduli bagaimana wajah jelek Duan Yong, mereka berlari ke samping dan semua duduk di tanah, semuanya membungkuk dan tampak seperti sapi tua. Ketika Duan Yong melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Oke. Mari kita beristirahat selama 10 menit lagi." Setelah mendengar kalimat ini, beberapa orang yang masih berdiri diam duduk di tanah, termasuk Zhang Yu. "Lelah. Aku tahu latihannya sangat melelahkan sehingga aku seharusnya tidak datang untuk mendaftar sama sekali. Itu hanya mencari masalah. Tidak, itu semua dilakukan oleh tim kami. Itu hanya kekacauan dan berakhir. Sekarang lebih baik, melelahkan. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku akan menemui Guru Wang untuk berhenti sebentar lagi. Terlalu lelah. Aku tidak tahan. Aku juga harus pergi. Bersama-sama, bersama-sama." Ketika orang-orang di sekitarmu mendengar ini, mereka juga mengatakan bahwa mereka ingin berhenti. Sebenarnya, bagi kebanyakan orang, mereka datang ke sekolah untuk belajar sendiri, dan bukan untuk bergabung dengan tentara. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade telah memberikan banyak muka bagi sekolah, dan itu juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam latihan tanpa henti setiap hari. Sekolah hanya menendang hidung mereka di wajah mereka, yang tentu saja membuat mereka sangat kesal. Satu-satunya yang merasa tidak ada masalah dalam hal ini adalah Zhang Yu. Dalam hal kondisi fisiknya saat ini, intensitas latihan ini sama sekali berlebihan, tetapi sebagai wakil ketua kelompok persiapan, saya masih malu untuk memilih dan memilah. Tidak senang, berlatih dengan tim. Istirahat 10 menit segera setelahnya. Semua orang dipanggil oleh Duan Yong lagi untuk melanjutkan latihan, tentu saja ekspresi keengganan di wajah masing-masing menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, hari pertama pelatihan berakhir dengan keluhan para siswa. Meskipun Duan Yong merasa bahwa ia belum menetapkan intensitas latihan yang tinggi, itu tetap saja menyulitkan para siswa yang berpartisipasi dalam pendaftaran. Segera setelah hari pertama pelatihan, 7 atau 8 orang meminta untuk mengundurkan diri dari Olimpiade, dan Wang Zhaowei, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, berkeringat dingin. Tidak mungkin. Wang Zhaowei hanya dapat mencoba membujuk para siswa yang ingin mengundurkan diri ini, jangan mengundurkan diri untuk sementara waktu. Dia berkata bahwa dia akan berdiskusi dengan Duan Yong tentang solusi yang tepat. Duan Yong, yang sudah penuh percaya diri, dibuat terdiam oleh situasi ini. Pelatihan intensif dengan intensitas rendah seperti itu, tetapi membuat situasi menjadi begitu pasif, juga membuatnya tidak berpikir pada awalnya. Namun, ia tidak bisa membiarkan situasi meninggalkan tim terus berkembang. Pada akhirnya, ia hanya bisa mundur selangkah dan berjanji untuk mengurangi kesulitan latihan. Begitu hal ini terjadi, para siswa bahkan menendang hidung mereka sendiri, terus-menerus menuntut agar intensitas latihan dikurangi lagi dan lagi. Latihan pra-pertandingan di sekolah menengah pertama nomor 1 berada dalam suasana yang membingungkan ini, dan itu pun berlalu. Pada akhirnya, baik Duan Yong maupun Wang Zhaowei tidak percaya diri dalam pertandingan olahraga ini. Latihan fisik ditentang oleh para siswa secara kolektif. Duan Yong tidak dapat menantang dirinya sendiri. Dia hanya dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk pelatihan keterampilan. Setidaknya dia harus memastikan bahwa para siswa ini dapat berhasil menyelesaikan permainan selama pertandingan, bahkan jika mereka kalah. Terlalu buruk untuk kalah. Untungnya, dalam hal keterampilan, itu lebih menghibur daripada kebugaran fisik, dan itu hampir tidak dapat menahan nafsu makan para siswa. Satu-satunya hal yang menghibur Duan Yong adalah penampilan Zhang Yu, yang cukup memuaskan. Meskipun dia juga melihatnya, Zhang Yu bukanlah orang yang pekerja keras. Dalam hal latihan fisik, dia selalu menemukan alasan untuk bermalas-malasan. Untungnya, Zhang Yu pintar. Tidak peduli apa yang dia pelajari, dia pada dasarnya dapat mengajarkannya, dan itu dapat dianggap sebagai kekurangan. Proyek inti Zhang Yu adalah rintangan, yang juga merupakan fokus Duan Yong. Dia mengatakan bahwa dia juga seorang pelari gawang ketika dia masih kuliah. Dia dapat mengajarkan 2 keterampilan lain dalam proyek lainnya, tetapi dia tidak dapat mengajarkan rintangan. Latihan rintangan Duan Yong untuk Zhang Yu pada dasarnya telah mencapai tingkat semi-profesional, terutama dalam hal kecepatan dan tempo. Untungnya, penampilan Zhang Yu juga membuatnya sangat puas. Tentu saja, jika siswa lain juga dapat berperilaku seperti Zhang Yu, bahkan jika kebugaran fisiknya sedikit lebih lemah, dia akan lebih santai. Hari-hari berlalu, pertandingan juga mengantar pada hari pembukaan.
Upacara pembukaan diadakan di Gimnasium Songhai. Karena pertemuan olahraga ini mencakup 3 kelompok, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan ini adalah pertemuan olahraga kota, jumlah pesertanya masih sangat besar. Upacara pembukaan dihadiri oleh para pemimpin kota dan pemimpin sekolah, dan sekolah masih sangat mementingkannya. Setiap siswa yang berpartisipasi tidak hanya setuju untuk membeli pakaian olahraga baru, tetapi juga merencanakan secara rinci detail yang relevan. Sebagai pemain bintang dalam tim, Zhang Yu, meskipun tidak ada hubungannya dengan olahraga, masih memainkan peran sebagai pembawa bendera merah sekolah dan diatur untuk memimpin upacara pembukaan pertemuan olahraga diadakan sesuai jadwal. Meskipun ini hanya pertemuan olahraga di tingkat sekolah dasar dan menengah, masih dapat dilihat bahwa panitia penyelenggara telah melakukan beberapa persiapan yang cermat. Ada program pertunjukan kolektif dari berbagai sekolah di tengah. Para pemimpin komite partai kota yang menyaksikan upacara pembukaan pada dasarnya merasa puas. Setelah program pertunjukan, para pemain dari setiap sekolah mulai masuk. Karena ini adalah pertandingan olahraga sekolah dasar dan menengah, para kontestan juga dibagi menjadi 3 kelompok, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kelompok sekolah menengah pertama memiliki jumlah orang terbanyak, dan kelompok sekolah dasar hanya memiliki beberapa kelas untuk berpartisipasi, diikuti oleh kelompok sekolah menengah atas. Kelompok sekolah menengah atas adalah yang paling sedikit, tetapi kelompok sekolah menengah atas adalah yang tertua, dan ada juga atlet tingkat kota. Sekolah menengah pertama mewakili kelompok sekolah menengah atas, dan yang pertama bermain. Meskipun tampaknya jumlahnya lebih sedikit, tetapi pakaiannya rapi, dan masing-masing dapat dianggap heroik. Setelah bermain, tentu saja tepuk tangan meriah dari stadion. Para pemimpin sejumlah sekolah juga merasakan ada cahaya di wajah mereka, meskipun mereka juga memiliki beberapa hitungan di hati mereka. Saya khawatir para atlet di sekolah mereka sendiri kuat dan mampu, jadi mereka tidak bekerja dengan baik. Tetapi tidak mungkin, siswa yang membiarkan sekolah mereka sendiri tidak memiliki kelemahan sama sekali dalam olahraga. Tampaknya mereka hanya dapat memecahkan toples dan jatuh, yang merupakan kesepakatan. Menurut pendapat para pemimpin sekolah, selama hasilnya tidak terlalu buruk, sekolah akan menerimanya. Setelah upacara pembukaan, kompetisi di setiap grup secara resmi dimulai. Jadwal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai terlebih dahulu. Meskipun ada banyak pemain di kedua grup, karena usia mereka, level keseluruhannya rendah dan menarik perhatian. Sebaliknya, tidak banyak orang di grup sekolah menengah atas. Kedua grup masing-masing bermain selama total 10 hari dan memutuskan semua posisi di acara masing-masing. Setelah 2 grup pertandingan pertama secara resmi berakhir, pertandingan grup sekolah menengah atas secara resmi dimulai. Pada hari pertama babak penyisihan grup SMA, Zhang Yu memulai 2 pertandingan, dan SMA pertama juga datang dengan banyak orang. Karena babak penyisihan grup sprint akan dimainkan pada hari pertama. Di antara mereka, sebagian besar pemain di SMP pertama datang dengan sendirinya dengan banyak orang. Dapat dikatakan bahwa jika penampilan SMP pertama tidak bagus pada hari pertama jadwal, pada dasarnya 80% pertandingan akan ditutup. Sebagai pelatih kepala tim, Duan Yong tentu tahu level murid-murid sekolahnya. Dapat dikatakan bahwa harapannya terhadap tim saat ini pada dasarnya tidak tinggi, asalkan ia kalah terlalu banyak. Satu-satunya orang di tim yang membuat Duan Yong merasa bahwa ia mungkin lolos adalah Zhang Yu sendiri. Karena tidak peduli proyek mana, tindakan teknis yang paling standar adalah Zhang Yu sendiri. Jadi dalam pandangan Duan Yong, Zhang Yu harus menjadi pemain yang paling menjanjikan untuk masuk ke babak berikutnya, yaitu pemain semifinal. Tetapi meskipun begitu, Duan Yong merasakan level Zhang Yu, yaitu level semifinal, dan ia takut itu akan sulit. Karena kekuatannya ada di rintangan, itu adalah 2 pisau untuk sisa proyek, dan tentu saja tidak dapat memberi Zhang Yu dukungan teknis yang lebih profesional. Teknik-teknik yang saya berikan ini hanyalah beberapa teknik dasar. Mereka dianggap sebagai kucing dan harimau. Dibandingkan dengan para pelatih yang selalu aktif di garis depan, mereka sama sekali tidak memadai. Tentu saja, tidak ada cara bagi Zhang Yu untuk lebih berkembang. Namun, Duan Yong sangat yakin dengan rintangan Zhang Yu. Menurut perspektif kuasi profesionalnya, rintangan adalah satu-satunya proyek yang memungkinkan Zhang Yu masuk final. Proyek ini juga dapat dianggap sebagai harapan terbesar bagi dirinya dan Wang Xiaowei. Selama malam final terjamin,
sekolah memiliki proyek. Jika Zhang Yu belum memainkan level yang diinginkannya di depan, dia secara tidak sengaja gagal. Sekolah menengah pertama itu mungkin telah dicukur di tahap akhir, dan wajah para pemimpin sekolah juga dapat dibayangkan. Evaluasi akhir tahun antara dirinya dan Wang Zhaowei jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Semua orang di sekolah menengah pertama datang ke gym lebih awal. Karena hari ini adalah hari berkumpul untuk acara lari cepat, ada juga banyak orang di stadion, tetapi penontonnya sedikit, kebanyakan dari mereka adalah pemain dari berbagai sekolah. Para pemain sekolah menengah pertama tidak melihat kekuatan mereka, tetapi mereka mengenakan pakaian yang indah dan cantik. Pakaian olahraganya pada dasarnya baru dan sangat cantik. Duduk bersama secara alami akan menarik perhatian penonton. Meskipun SMP pertama sangat ketat dalam hal bonus yang dapat dibayarkan, mereka sangat lunak dalam hal dana lainnya. Dari sudut pandang sekolah, selama Anda tidak memberikan uang tunai, Anda dapat membeli apa saja. Sedangkan untuk sekolah lain, mereka tidak sekaya SMP pertama. Banyak sekolah bahkan mengenakan seragam sekolah mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja, mereka iri pada sekolah-sekolah kaya seperti SMP pertama atau SMA Beitong. Lihatlah apa yang dikenakan oleh SMP pertama dan SMA Beitong. Semuanya adalah pakaian olahraga bermerek. Sekilas, aku tahu itu dibeli oleh sekolah lain. Lihat kami, juga kenakan seragam sekolahmu sendiri dan bandingkan dengan yang lain, pada dasarnya kami adalah ibu tiri. Tidak mungkin, siapa yang membuat SMP pertama kaya? Aku tidak tahu bagaimana penampilan para pemain di SMP pertama. Sial, apakah ini penting? Kapan kau melihat pria gemuk itu berlari cepat? Hahaha. Setelah Wang Zhaowei dan Duan Yong duduk, mereka melihat ke SMP Beitong Attachment, yang tidak dapat dilihat dari jauh. Sebagai dua lawan lama yang abadi, guru-guru mereka selalu memandang rendah satu sama lain. Wang Zhaowei berpikir sejenak sebelum menoleh ke Duan Yongdao, aku tidak tahu bagaimana kekuatan para pemain di SMA Beitong tahun ini. Duan Yongdao berkata, ku dengar SMP afiliasi Beitong merekrut beberapa olahragawan khusus kali ini. Kurasa itu lebih baik dari kita. Wang Zhaowei berkata, harus dikatakan bahwa sekolah lain sangat mementingkan olahraga. Prestasi Beitong di Olimpiade terakhir sangat buruk, dan tahun depan, kami akan segera mulai menyesuaikan diri. Sekolah kami masih melakukan hal sendiri. Para pemimpin sekolah takut bahkan untuk tidak menonton. Duan Yong menghela napas, dan berkata, tidak mungkin. Suasana pendidikan saat ini hanyalah akademisisme belaka. Ini bagus, itu bagus, tidak sebagus prestasi akademis. Mari kita berdua memimpin tim seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil? Wang Zhaowei mendengar ekspresi depresi, dan berkata, ini adalah contoh khas dari menginginkan kuda untuk berlari tanpa merumput kuda. Faktanya, kali ini untuk kita berdua, ini hanyalah pekerjaan yang tidak memuaskan. Kami hanya menunggu. Begitu pertandingan selesai, kancingkan topimu dan dapatkan persetujuan. Oh, keduanya menghela napas ketika mereka mengatakan ini. Para pemain dari sekolah menengah pertama duduk bersama, dan mereka juga sangat dekat satu sama lain. Orang-orang ini biasanya memiliki sedikit komunikasi dengan siswa dari sekolah lain. Kali ini, melihat begitu banyak siswa SMA berkumpul bersama, itu bukan hal yang aneh dan mustahil. Simbo melihat sekeliling dan berkata, aku tidak tahu pemain sekolah mana yang lebih kuat tahun ini. Kudengar pemain di kelas 16 dan 67 sangat kuat. Dikatakan bahwa ada juga pemain dari tim provinsi. Chen Fei menyela, tidak, bahkan orang-orang besar di tim provinsi. Itu sudah merupakan kekuatan kelompok dewasa. Minta kelompok muda kita untuk membandingkan. Apakah itu benar-benar mungkin? Aku tidak tahu siapa yang begitu hebat. Ini akan bertanya pada Zhong Haoru. Itu saja yang dia katakan padaku. Kata Chen Fei, melihat sekeliling, dan berteriak setelah melihat orang yang menjadi target duduk di antara para gadis yang terbang lurus, Zhong Haoru. Kamu ke sini. Zhong Haoru sedang berbicara dan tertawa dengan para gadis. Mendengar Chen Fei memanggil dirinya sendiri, dia membuat ekspresi tak berdaya dan bangkit dan berjalan mendekat. Aku bilang Lao Chen. Apa yang tidak bisa dikatakan untuk sementara waktu? Tidakkah kamu melihatku berbicara dengan para gadis sekolah? Zhong Haoru berkata dengan sedikit tidak nyaman setelah datang. Sungguh cemas untuk dibicarakan. Akan ada waktu. Ngomong-ngomong,
bukankah kamu memberitahuku kemarin bahwa ada pemain provinsi dalam pertandingan ini? Di cabang apa itu? Salah satu master dalam 67. Itu adalah lompat tinggi yang disebut Sujiantong, tetapi dia seharusnya menjadi pemain tingkat kedua di tim provinsi. Pemain tingkat kedua juga hebat. Itulah kekuatan kelompok dewasa, yang sama sekali tidak setingkat dengan kita. Sepertinya Ketua Zhang akan memukul bos besar kali ini. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa meledakkan peralatan. Hehehehe, semua orang mendengar ini dan melihat Zhang Yu, yang tidak jauh dari sana, dan melihat bahwa dia sedang bermain dengan ponselnya. Sepertinya dia sama sekali tidak mendengar siapapun berbicara. Aku tidak tahu apa hasil terbaik dari Sujiantong ini. Mengikuti seseorang dengan rasa ingin tahu. Hasil pendaftaran adalah 1,83 meter. Mengenai hasil terbaik, level kita tidak cukup dan kita tidak dapat menemukannya. Itu harus didasarkan pada penampilan terbaiknya di berbagai kompetisi. Apakah 1,83 meter adalah nilai yang bagus? 1,83 meter lebih tinggi dari kebanyakan dari kita. Kurasa itu harus dihitung. Semuanya omong kosong. Itu standar kinerja kelompok dewasa. Ini adalah kelompok pemuda. Itu sama sekali bukan level. Kurasa hasil aktual orang lain seharusnya lebih tinggi dari ini. Seberapa tinggi ketua bisa melompat? Aku tidak tahu. Dia biasanya melakukan rintangan yang sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah rintangan. Sepertinya rintangan guru Duan adalah kekuatannya. Dia bingung dengan proyek-proyek lainnya. Jangan khawatir. Bagaimana orang bisa menjadi master tingkat provinsi? Zhang Yu bukanlah saingan di semua tingkatan. Jangan sebut tingkat provinsi. Bahkan tidak bisa membuatnya keluar dari babak penyisihan grup. Seorang pria Zhang Yu tidak masuk angin, cara yang tidak dipotong. Halo, jangan biarkan Ketua Zhang mendengar itu, menyinggung perasaannya. Apakah kamu masih ingin nongkrong di sekolah menengah pertama? Apa yang kamu takutkan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu takut dia tidak akan bisa memakai sepatu kecil untukku? Oke, sebenarnya, tidak masuk akal untuk mengatakan itu. Bahkan jika Sujiantong itu sangat kuat, dia tidak akan berada di samping kita. Dia adalah pelompat tinggi, aku 200 meter, itu sama sekali tidak relevan. Tidak, aku tidak perlu khawatir tentang apapun seperti 400 meter. Perbedaan antara lompat jauh dan lompat tinggi hanya satu kata. Jangan khawatir juga, aku bilang, jangan terlalu senang untukmu juga. Meskipun master tingkat provinsi ada di sini sendirian. Tetapi master tingkat kota dikatakan tidak lagi sedikit. Di antara orang-orang ini, ada banyak atlet tingkat kota, hampir dalam acara apapun. Banyak orang masih menjadi kandidat utama tim kota kita. Tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan provinsi tahun depan. Tidak, bukankah kita kompetisi pemuda? Mengapa ada begitu banyak atlet profesional yang bercampur? Bukankah itu diharuskan untuk lahir di sekolah menengah? Kamu tidak tahu bagaimana melakukannya. Jangan bicara tentang kota kita, yaitu, tim olahraga apapun selalu baru dan lama, ada yang baru dan lama. Jika kesempatan diberikan kepada atlet lama, apa yang akan dilakukan orang-orang tua itu? Siapa datang untuk mengambil alih? Tentu saja, para master seperti kita, tentu saja, memandang rendah, tetapi ini adalah tempat yang bagus bagi tim olahraga kota untuk melatih pendatang baru. Tentu saja, bagi para master ini, terutama untuk beradaptasi dengan lingkungan permainan atau semacamnya. Bagi yang lain, tidak ada ancaman sama sekali. Petik 2. Oke, Zhong Haoru, kurasa kamu tidak tahu banyak. Ya, senior, kedengarannya seperti kamu ahli dalam olahraga. Tentu saja, ibu saya adalah kepala biro olahraga kota dan departemen manajemen umum. Saya mempelajarinya di rumah. Apakah kamu mengerti? Tidak heran aku tahu begitu banyak. Ternyata senior itu adalah Guan Erdai yang legendaris. Kagumi, Jiu Yang, itu bagus, hehehehe, semua orang hihaha. Sebenarnya, menurutku kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang profesional, kita cukup bagus di antara pemain amatir. Mungkin sulit untuk mencapai final, menurutku semifinal masih bukan masalah. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku telah berlatih keras akhir-akhir ini. Seharusnya aku punya kekuatan untuk mencapai semifinal. Kamu benar, Sue Liangzong. Ya,
Semua orang sangat kuat. Mereka semua sangat kuat. Zhang Yu duduk di samping dan terus bermain di telepon tanpa ada tanggapan. Sebenarnya, dia telah mendengar beberapa orang berbicara untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Aku hanya datang ke sini untuk menambah jumlah sementara, selama aku akhirnya berhasil mencapai standar, dan wajah sekolahnya bagus, bagaimanapun, lagi pula aku tidak ingin menang dalam kejuaraan itu, tidak peduli siapa yang berusaha keras mendekatinya. Berbagai pertandingan babak penyisihan grup secara resmi dimulai dalam obrolan orang-orang di sekitar. Bahkan jika semua orang di sekolah menengah pertama menunggu tendangan, mereka semua berbicara dengan mudah dan tertawa. Duan Yong datang, membuat semua orang berhenti mengobrol, dan dengan cepat mempersiapkan permainan. Perlombaan grup 100 meter putra mengikuti start resmi. Chen Fei, yang berada di kelas 5 tahun kedua, mengambil tempat pertama dalam pertandingan sekolah. Dia dengan percaya diri menepuk dada Duan Yong, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan memasuki semifinal dan mengikuti landasan pacu. Orang-orang di sekolah menengah pertama berteriak dan bersorak untuknya. Chen Fei juga tersenyum dan melambaikan tangan dengan percaya diri. Ketika permainan benar-benar dimulai, dengan dimulainya tembakan, semua orang kecuali Chen Fei seperti kuda liar yang melarikan diri, dan bergegas keluar dalam sekejap. Sisi Chen Fei jelas setengah ketukan. Ketika dia bereaksi dan secara resmi mulai berlari, semua orang berlari keluar. Chen Fei hanya bisa mengejar dengan putus asa, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar satu orang pun, dan dia adalah yang paling lambat dari orang-orang ini. 7 orang pertama melewati garis finish sebelum dan sesudahnya. Chen Fei adalah orang terakhir yang melewati garis finish di bawah berkah kesenjangan psikologis yang besar, dan bahkan penampilan terbaiknya yang biasa gagal memenuhi standar. Pada saat ini dia tahu bahwa apa yang disebut tempat pertama di sekolah bergengsi itu tidak layak disebutkan di depan para master kota. Belum lagi para pemain top itu, dia bahkan tidak bisa mengejar yang terburuk. Kesenjangan psikologis yang besar ini membuat wajahnya sangat muram para siswa di sekolah menengah pertama zona penonton terus bersorak untuk Chen Fei di awal, tetapi apa yang mereka lihat pada akhirnya memang Chen Fei mengakhiri perlombaan dengan hasil trailer. Tentu saja, semua orang juga agresif. Dapat dikatakan saat ini bahwa banyak orang menemukan bahwa pemain yang disebut terkuat di sekolah mereka ditempatkan di level kedua terakhir kota. Ini juga membuat semua orang terlihat jelek satu persatu. Secara khusus, mereka pikir mereka akan bermain, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Chen Fei kembali ke area pemain dengan kehilangan muka. Orang-orang di sekitarnya terus berbicara dan membujuk, berharap bahwa dia tidak akan terlalu tertekan. Tetapi Chen Fei masih duduk di kursi tanpa sepatah kata pun, dan frustrasinya membuatnya tidak bersemangat dan yang lainnya terus tertawa dan tertawa. Chen Fei kalah dalam pertempuran pertama dan menamparkan wajah semua orang di sekolah menengah 1. Berikut ini adalah acara lari cepat. Pemain putra dan putri juga tampil perdana, dan hasilnya pun tak terkecuali. Semua cabang lari cepat hancur dan kalah. Lapangan SMP pertama adalah tempat terakhir. Hasil terbaik hanya menempati posisi ke-6 di grup yang sama, tetapi juga tersingkir dari permainan. Dibandingkan dengan pagi hari, tidak ada seorang pun yang masuk babak berikutnya. Duan Yong dan Wang Zhaowei melihat pemandangan ini. Meskipun mereka telah dipersiapkan sejak lama, apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri sungguh membuat mereka tak bisa berkata-kata. Bayangkan jika tidak ada satupun finalis di final. Kali ini, mereka berdua bangun pagi-pagi dan mengejar ketinggalan, sungguh sibuk. Para siswa dari SMP pertama juga datang dengan harapan besar dan kehilangan ekspresi mati rasa mereka. Berakhirnya cabang lari cepat dan musnahnya seluruh pasukan, hasil ini juga membuat SMP nomor 1 menjadi bahan tertawaan sekolah lain, terutama SMA Beitong yang merupakan rival lama, dan sungguh menyenangkan melihat pemandangan ini. Tim yang mengenakan pakaian olahraga terindah di antara penonton memberikan hasil yang paling memalukan dan membuat semua orang di SMP pertama merasa sangat buruk. Acara lari sprint individu di pagi hari sudah selesai, acara lari sprint jarak menengah dan jauh, acara lari sprint kolektif, lompat jauh dan lompat jangkit di sore hari. Setelah makan siang pada siang hari, lari jarak menengah dan jauh serta lompat jauh dilakukan terlebih dahulu, dan acara lompat jangkit dan sprint kolektif diatur di akhir. Di antara acara lari menengah, tidak banyak pemain yang terdaftar di sekolah menengah pertama. Acara lari jarak jauh tidak terdaftar,
tetapi tidak banyak pemain dari sekolah lain. Lagi pula, mereka tidak akan memberikan apapun. Bahkan jika ada beberapa orang yang mendaftar, mereka sebagian besar adalah siswa dengan keterampilan olahraga. Lompat jauh, sebagai proyek keterampilan, relatif populer karena tingkat kesulitan teknisnya yang rendah dan hampir penuh. Karena jumlah orangnya sangat banyak, lompat jauh dibagi menjadi dua kelompok AB, dan masing-masing dari mereka mencoba 3 lompatan. Setidaknya 12 pemain yang melewati garis standar akhir dipilih untuk masuk ke babak final. Sekolah menengah pertama mengirim 2 gadis tahun pertama untuk berpartisipasi dalam kompetisi lompat jauh putri. Karena pada kompetisi pagi, tidak ada seorang pun di sekolah menengah pertama yang masuk babak berikutnya, yang juga membuat 2 gadis yang berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya merasa sedikit tertekan. Sebagai pelatih kepala, Duan Yong juga tahu bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan moral tim dan terus mencuci otak dan menyemangati kedua gadis itu, berharap mereka tidak akan terlalu tertekan. Dapat dibayangkan bahwa itu penuh, tetapi kenyataannya sangat kurus. Sebentar lagi, babak penyisihan lompat jauh berakhir. Kedua gadis itu kalah, apalagi memenuhi standar, dan skor mereka bahkan tidak masuk 20 besar. Moral sekolah menengah nomor 1 sekali lagi terpukul hebat, dan semua orang mulai kehilangan minat, bahkan untuk berbicara. Sudah, Zhang Yujian akhirnya mendapat gilirannya, melepas pakaian olahraganya dan siap bermain. Duan Yong melihat giliran Zhang Yu, dan berdoa dalam hati. Zhang Yu hari ini dapat dikatakan sebagai harapan terakhirnya. Meskipun Zhang Yu memiliki kinerja yang baik lebih dari 6 meter ketika ia mencoba melompat di sekolah, bagaimanapun juga, di sekolah, wawancara bukanlah tempat profesional, itu hanya tikar spons, tetapi benda itu akan bergerak ketika melompat, tentu saja, itu tidak dapat dijelaskan secara objektif. Level Zhang Yu yang sebenarnya. Namun, Duan Yong merasa bahwa meskipun level Zhang Yu yang sebenarnya tidak dapat mencapai keadaan berlebihan lebih dari 6 meter. Tetapi pada 5 meter dan 89, ia merasa bahwa masalahnya tidak serius. Garis kualifikasi awal putra hanya 5 meter dan 7. Saya percaya bahwa selama Zhang Yu bermain normal, ia harus memiliki kesempatan untuk masuk 12 besar. Selama Zhang Yu memasuki malam final, tekanan pada dirinya sendiri dan Wang Zhaowei juga dapat dikurangi banyak. Setidaknya ketika pemimpin sekolah pergi menonton pertandingan, ada pemain dari sekolahnya sendiri yang bermain. Tidak terlalu jelek untuk melihat wajahnya. Duan Yong melihat Zhang Yu dan Zhan Ming datang dan berkata, kalian berdua berada di bawah terlalu banyak tekanan. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya kepada saya. Saya akan duduk di sana sebentar. Kursi auditorium di sebelah pit. Zhang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Zhan Ming tampak sedikit gugup, dan berkata, Tuan Duan, coba lihat apakah ada trik yang dapat meningkatkan nilaiku. Duan Yong terdiam saat mendengar ini, dan dia memarahi dirinya sendiri. Awalnya, aku memintamu untuk berlatih. Satu persatu lelah dan memarahi ibumu. Sekarang kamu akan bermain dan ingin mengendalikan trikmu sendiri, kamu semua akan melakukannya. Kamu dapat melakukan trik kentut. Tentu saja, meskipun dia berpikir demikian, dia tidak dapat mengatakannya. Itu akan menghilangkan antusiasme keduanya. Aku hanya bisa berpura-pura tertawa dengan mudah, jangan terlalu banyak berpikir. Naiklah dan lakukan semua persiapan dan gerakan teknis yang ada, dan kamu pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Zhan Ming mendengar apa yang dikatakan Duan Yong sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa, dan dia terdiam. Tetapi dia juga tahu bahwa permainan akan segera dimulai, dan tidak ada gunanya mengatakan bahwa itu tidak akan berguna. Zhang Yu dan Zhan Ming sama-sama ditempatkan di grup A. Zhan Ming bermain di posisi ke-8 dan Zhang Yu berada di posisi ke-15. Sebelum lompat jauh resmi dimulai, para pemain sudah terbiasa dengan lapangan. Masing-masing dari mereka membatasi jumlah lompatan uji sebanyak 2 kali, yang dianggap sebagai pemanasan sebelum pertandingan. Zhang Yu dan Zhan Ming naik dan mencoba lintasan uji masing-masing. Zhang Yu hanya menghitung jarak langkah dan berlari maju mundur 2 kali. Setelah merasakan hampir sama, mereka kembali ke bangku pemain dan menunggu pertandingan dimulai. Zhan Ming melompat 2 kali, tetapi mungkin karena ketegangan, ia melompat tanpa menyentuh papan loncat 2 kali. Hasil akhirnya juga bisa dibayangkan. Zhan Ming menyelesaikan 2 lompatan uji, dengan ekspresi tertekan, datang ke kursi di sebelah Zhang Yu dan duduk.
Aku sudah selesai. Aku bahkan tidak bisa menginjak papan loncat, apalagi melompat. Kurasa kau terlalu gugup, kecepatannya agak kacau. Untuk melompat keluar dari hasil, kau harus memiliki ritme yang wajar, lepas landas yang menentukan, dan percaya diri. Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Zanming mendesah. Menurutku itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan, hanya saja sekolah menengah pertamamu terlalu bagus, hehehe. Terdengar tawa dari satu sisi.